Gubuk pemuda miskin hanyut dilanda banjir. Namun pemuda itu malah menyelamatkan keluarga kaya raya yang terjebak. Tak disangka bantuannya itu membuat hidupnya berubah drastis. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut pagi masih menyelimuti lekuk Sungai Maron ketika Dani membuka pintu gubuknya yang reot. Udara dingin menusuk tulang, tapi dia sudah terbiasa. 23 tahun hidup di tepian sungai ini telah mengajarkannya tentang kerasnya kemarau dan ganasnya penghujan. Gubuk kayu dengan atap anyaman bambu yang bocor di beberapa titik itu bukan sekadar rumah. Ia adalah saksi bisu detak jantung kedua orang tuanya dulu, dan sekarang, satu-satunya warisan yang mereka tinggalkan untuknya. Duduk di beranda kayu yang sudah lapuk, Dani menatap matahari jingga yang perlahan merangkak naik, menembus kabut. Tangannya, dengan otot-otot yang terbentuk dari tahun-tahun menganyam dan mendayung, dengan cekatan merajut bilah-bilah bambu menjadi keranjang. Ritme ini seperti doa paginya. Krek, krek, krek. Suara anyaman bambu bersahutan dengan kicau burung-burung gereja yang mencari makan di lumpur tepian. Dani, awas, dikit lagi musim barat. Suara serak itu datang dari tetangganya, Mbah Lintang, perempuan tua berusia 70 tahun yang gubuknya berjarak 100 meter darinya. Mbah Lintang sudah seperti keluarga, selalu mengingatkannya. Sudah siapkan sandungan, Mbah? Teriak Dani balik, merujuk pada tumpukan karung pasir dan papan kayu yang mereka persiapkan bersama untuk menahan luapan air biasa. Bukan luapan biasa yang Mbah khawatirkan. Nah, tadi malam Mbah mimpi air besar sekali. Warna airnya seperti teh kental, dan ada suara deru dari hulu. Jawab Mbah Lintang, wajahnya keriput penuh kekhawatiran. Kau harusnya pindah, seperti kata Pak Lurah kemarin, ke tempat penampungan sementara. Dani menghela napas. Percakapan ini sudah puluhan kali terjadi. Ini satu-satunya yang ortu tinggalin, Mbah. Lagian, di penampungan rasanya bukan rumah. Matanya tertuju pada foto kecil dalam bingkai kayu sederhana di pojok gubuk. Seorang lelaki dan perempuan tersenyum lugu, berlatarkan gubuk ini saat masih baru. Hatinya terasa sesak. Impiannya sederhana, memperbaiki gubuk ini sedikit demi sedikit, lalu menabung untuk membuka bengkel sepeda motor kecil-kecilan. Ia pandai otak-atik mesin, belajar dari mengamati montir di bengkel kota saat mengantar keranjang pesanan. Di bawah dipannya yang keras, ada kaleng bekas berisi uang logam dan beberapa lembar rupiah lusuh, tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia menyelesaikan keranjang terakhir untuk pesanan tengah bulan ini. 15 buah. Ia akan mengantarnya nanti siang ke Pasar Maron dengan perahu keteknya yang sudah tua. Uangnya akan ia pakai untuk membeli atap seng pengganti anyaman bambu yang sudah terlalu banyak bolongnya. Dani berdiri, merentangkan badan. Pandangannya menyusuri sungai. Airnya keruh dan bergerak lebih cepat dari biasanya, membawa ranting-ranting dan sampah dedaunan. Langit di barat, arah hulu sungai, tampak kelabu pekat, meski di tempatnya matahari mulai bersinar. Ada desis angin yang tidak biasa, membelai daun-daun pisang di belakang gubuknya. Dia masuk ke dalam, merapikan sedikit barang-barangnya yang sangat minimalis. Kompor minyak tanah, beberapa piring, panci, dan buku-buku montir bekas yang ia dapat dari tukang loak. Juga kotak P3K berisi obat-obatan dasar dan plester. Secara naluriah, seperti yang selalu diajarkan orang tuanya dulu, dia memindahkan kaleng tabungannya dan foto orang tuanya ke dalam tas kain tua yang tahan air, lalu menggantungnya di gantungan dekat pintu. Siapa tahu, sore itu, setelah mengantarkan keranjang dan mendapat upah, langit benar-benar gelap. Hujan mulai turun. Bukan rintik-rintik, tapi langsung deras, seperti ditumpahkan dari langit. Butirannya besar dan keras, menimbulkan dentuman di atas atap bambu. Dani cepat-cepat menutupi bagian atap yang bocor dengan ember dan baskom. Suara gemericik air di dalam gubuk mulai terdengar. Dia berdiri di pintu, menatap Sungai Maron yang mulai menggelembung. Airnya yang coklat semakin garang. Suara gemuruh samar-samar, bukan dari guntur, tapi seperti suara dari jauh, dari hulu, mulai dapat didengar. Hati Dani berdebar. Mimpi Mbah Lintang teringat lagi. Warna airnya seperti teh kental, dan ada suara deru dari hulu. Dia memandang gubuknya, lalu ke tas kain yang bergantung.
Nafsu untuk bertahan membara di dadanya. Ini rumahnya. Tapi bisikan ketakutan juga mulai merayap. Malam itu, sambil berbaring di dipan mendengarkan deru hujan dan sungai yang semakin menjadi, Dani tidur dengan gelisah. Gubuk di tepian itu terasa semakin kecil, semakin renta, menghadapi amukan alam yang tanda-tandanya telah berbisik sepanjang hari. Mimpi tentang bengkel motornya yang terang benderang, perlahan-lahan tenggelam digantikan oleh bayangan air yang tinggi, berwarna seperti teh pekat, dan deru yang semakin mendekat. Hujan tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berganti intensitas, dari deras yang menghujam menjadi gerimis yang tak habis-habis, lalu kembali mengguruh dengan kekuatan baru. Sepanjang malam, Dani terjaga setengah tidur. Bunyi hujan di atap bambu sudah berubah menjadi irama yang menegangkan. Suara gemericik di dalam gubuk bertambah banyak, memaksanya beberapa kali bangun untuk menggeser ember penampung bocoran. Pukul 3 dini hari, bunyi hujan seperti reda sesaat. Hening yang menipu. Dani, yang baru saja terlelap kembali, tiba-tiba terbangun bukan oleh suara, tapi oleh getaran. Getaran halus di lantai kayu yang langsung membuat jantungnya berdebar kencang. Dia duduk tegak di dipan, mendengarkan dengan segenap indera. Lalu, suara itu datang. Bukan guntur. Ini lebih dalam, lebih berat, seperti deru mesin raksasa yang bergemuruh dari jauh, dari arah hulu sungai Maron. Suara yang menggetarkan tulang. Ia melompat dari tempat tidur dan membuka daun pintu kayu. Kegelapan di luar pekat, tetapi telinganya menangkap sesuatu yang mengerikan. Suara sungai yang bukan lagi aliran, tapi seperti auman. Dan ada suara lain. Suara patahan kayu, benturan batu, dan jeritan yang samar-samar, mungkin dari hewan atau bahkan manusia, terbawa angin malam. Banjir bandang, bisiknya sendiri, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia berbalik, bergerak cepat seperti terlatih dalam mimpi buruk. Tas kainnya sudah tergantung. Dia meraihnya. Matanya melirik ke kompor minyak tanah, ke panci, ke buku-buku montirnya. Tak ada waktu. Getaran di lantai semakin kuat. Suara deru semakin mendekat, bergema di lembah sungai seolah dinding air raksasa sedang meluncur ke bawah. Dari luar, terdengar teriakan putus asa. Banjir. Banjir bandang. Lari. Suara Mbah Lintang? Atau tetangga lainnya? Tidak jelas. Semuanya tenggelam dalam deru yang semakin menjadi. Dani berlari ke arah kaleng beras kecilnya, bermaksud mengambil sedikit bekal. Saat itulah dunia runtuh. Beraak. Dinding belakang gubuk, yang menghadap langsung ke sungai, menghantam sesuatu yang besar dan keras. Kayu-kayu penyangga berderak dan patah seperti korek api. Dingin yang menggigit tiba-tiba menyergapnya. Bukan dingin udara, tapi dingin air yang menyapu dengan kekuatan tak terbendung. Air masuk dengan brutal, merobohkan dinding, melemparkan perabot-perabotnya yang sedikit itu. Dani terpental, terhempas ke dinding yang lain. Air setinggi pinggang langsung memenuhi gubuk, dingin dan penuh lumpur. Dia berjuang untuk tetap berdiri, berpegangan pada tiang utama. Airnya keruh pekat, berwarna coklat kemerahan seperti teh kental dalam mimpi Mbah Lintang, penuh dengan puing-puing dan sampah. "Orang tua!" teriaknya, matanya liar mencari foto itu. Bingkai kayunya terlihat mengambang di dekat tas kain yang sudah terlepas dari gantungannya dan terombang-ambing. Dengan susah payah melawan arus yang semakin tinggi di dalam gubuk, ia meraih bingkai foto itu dan memasukkannya ke dalam tas kain, lalu mengikatkan tas itu erat-erat di bahunya. Kera-aak, atap bambu roboh sebagian, menimpa air di dalam gubuk. Hujan deras langsung mengguyur kepalanya. Cahaya kilat menyilaukan, memperlihatkan pemandangan mengerikan di luar. Air yang bergulung-gulung tinggi, membawa batang pohon, atap rumah, dan benda-benda tak berbentuk lainnya. Gubuknya sudah separuh hanyut, terombang-ambing di tengah arus yang ganas. Dani tahu ia harus keluar. Tinggal di dalam berarti terkubur hidup-hidup. Dengan sisa tenaga, ia merangkak ke arah pintu, atau lebih tepatnya, lubang yang dulu adalah pintu. Arus air di luar jauh lebih kuat. Saat kepalanya muncul, angin dan hujan langsung menampar wajahnya. Dia melihat sekeliling dalam kepanikan. Dunianya telah berubah menjadi lautan coklat yang bergemuruh. Di kejauhan, ia melihat titik api obor atau lampu yang bergerak cepat di bukit,
orang-orang yang berhasil menyelamatkan diri. Dia berusaha berenang, tetapi arus terlalu deras. Sebatang pohon kelapa yang tumbang, masih dengan sebagian pelepahnya, terhuyung-huyung terbawa arus di dekatnya. Itu satu-satunya kesempatan. Dengan tenaga terakhir, dia melemparkan diri ke arah batang pohon itu dan berhasil meraihnya. Tangannya mencengkeram erat akar-akar yang keluar. Saat dia membalikkan badan, memeluk batang pohon itu, dia menyaksikan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Gubuknya, kayunya, atapnya, segala kenangan masa kecil dan sisa-sisa kehangatan orang tuanya, terpecah belah, dihantam oleh puing lain yang lebih besar, dan kemudian hanyut, terseret arus, lenyap dari pandangan dalam hitungan detik. Air mata bercampur air hujan di wajahnya. Semua hilang. Tabungannya, buku-buku, pakaian, segala sesuatu yang ia miliki. Hanya tas kain berisi foto dan sedikit uang yang menempel di tubuhnya, serta nyaris yang masih tercekat di batang pohon yang menjadi pelampungnya. Dia terombang-ambing, tak berdaya, di tengah keganasan Sungai Maron yang telah melampaui batasnya. Rasa dingin, takut, dan kesedihan yang mendalam menyelimutinya. Namun, naluri bertahan itu masih berdenyut. Dia memeluk batang pohon itu dengan erat, membiarkan arus membawanya entah kemana, sambil berdoa dalam hati agar bisa selamat dari malam panjang yang tampaknya tak berujung ini. Amukan sungai baru saja dimulai. Di dunia lain yang hanya terpaut beberapa kilometer, sebuah Mercedes-Benz hitam melaju pelan di jalanan yang sudah mulai tergenang. Di dalamnya, hawa kehangatan dan aroma parfum mahal kontras dengan kesuraman di luar. Pak Raffi, 40, duduk di kursi penumpang depan. Wajahnya terlihat lelah tetapi masih tegas di bawah sorot lampu dashboard. Lebih cepat, Joko. Khawatirnya genangan makin dalam, ujarnya pada sopirnya. Sudah berhati-hati, Pak. Jalan ke perumahan kita memang rendah, jawab Joko. Kedua tangannya mencengkeram setir erat-erat. Di kursi belakang, Maya, 38, istri Raffi, mendekap selimut wol tipis di bahu. Sudah kukatakan kita harus menginap di hotel saja setelah pesta tadi, gerutunya, suaranya datar namun penuh teguran. Di sampingnya, Alika, 8, tertidur pulas di pangkuannya, sementara Bima, 5, terkantuk-kantuk, kepalanya bersandar di jendela. Aku ada rapat penting besok pagi, Maya. File-filenya ada di rumah, jawab Raffi sambil menatap air hujan yang mengalir deras di kaca jendela, membentuk selubung yang mengaburkan pandangan. Lampu jalan yang biasanya terang, kini hanya memancarkan cahaya samar-samar yang terdistorsi oleh genangan air. Perjalanan yang seharusnya hanya 20 menit, terasa seperti berjam-jam. Genangan air yang awalnya hanya setinggi mata kaki, kini mulai menyentuh pintu mobil. Mesin Mercedes yang powerful itu mulai terdengar berat, seperti kesulitan bernapas. Pak, air mulai masuk knalpot, lapor Joko, suaranya mulai gemetar. Susah, cari jalan yang lebih tinggi, perintah Raffi, memencet tombol navigasi di dashboard, tetapi layarnya hanya menampilkan garis-garis merah yang menunjukkan kemacetan di semua rute alternatif. Tiba-tiba, mobil itu seperti terhisap ke dalam lubang yang tak terlihat. Ada suara blup yang keras, lalu mesin mendengkur sebentar sebelum mati total. Listrik di dalam mobil ikut padam sesaat, sebelum lampu darurat otomatis menyala, memberikan cahaya merah yang menyeramkan ke dalam kabin. Tidak, teriak Joko, mencoba menyalakan mesin berulang kali. Starter hanya menghasilkan suara grind yang menyayat hati. Keheningan yang tiba-tiba, hanya diselingi bunyi hujan yang tak henti dan suara air yang perlahan mulai merembes masuk dari bawah pintu, lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Maya langsung panik. Apa yang terjadi? Raffi. Alika terbangun, menangis ketakutan. Bima langsung histeris, meraih lengannya. Tenang. Semua tenang, pekik Raffi, tetapi suaranya sendiri terdengar tegang. Dia membuka kaca jendela sedikit, air langsung menyemprot masuk. Jalan di luar sudah berubah menjadi sungai berwarna coklat kotor yang mengalir deras. Air sudah setinggi roda mobil dan terus naik dengan cepat. Keluar. Kita harus keluar sekarang, seru Raffi, mencoba membuka pintunya. Namun tekanan air di luar terlalu kuat. Pintu hanya terbuka sedikit sebelum tertahan. Air mulai mengalir masuk melalui celah itu, dingin dan penuh lumpur, memenuhi lantai mobil dengan cepat.
Maya menjerit melihat air yang sudah menyentuh kakinya. Dia mengangkat Alika ke pangkuannya, meskipun kursi belakang sudah mulai terendam. "Tolong! Seseorang tolong kami!" teriaknya ke jendela yang tertutup, tetapi jeritannya hanya memantul di dalam kabin yang makin pengap. Raffi mengeluarkan ponselnya, tidak ada sinyal. Joko mencoba ponselnya, hasilnya sama. Mereka benar-benar terputus. Air kini sudah setinggi pinggang orang dewasa di dalam mobil. Bima menangis terseduh-seduh, menggigil kedinginan. Alika diam membeku, matanya bulat penuh teror. Cahaya lampu darurat yang berkedip merah menciptakan bayangan-bayangan mengerikan di wajah mereka yang pucat. Raffi, dengan jantung berdebar kencang, mencoba memecahkan kaca jendela dengan penyangga kepala kursi. Dia memukul sekali, 2 kali. Kaca hanya retak tetapi tidak pecah. Air sudah sampai di dada mereka. "Joko, bantu aku!" teriaknya. Sopir itu, yang juga sudah setengah panik, membantu mendorong kaca yang retak. Di luar, arus air begitu kuat sehingga mobil mulai bergoyang, bergeser dari posisinya. "Ayah, aku takut!" jerit Bima, air sudah menyentuh dagunya. Maya menangis tak terkendali, mendekap Alika erat-erat, bersiap untuk yang terburuk. Pikiran Raffi dipenuhi penyesalan. Penyesalan karena tidak mendengar Maya, penyesalan karena memaksakan pulang, penyesalan karena kekayaan dan pengaruhnya tak berarti apa-apa di hadapan amukan alam ini. Dan di tengah keputusasaan itu, dalam kabin yang makin sempit, sementara air terus naik perlahan namun pasti mendekati langit-langit mobil, satu-satunya harapan mereka adalah lampu hazard yang berkedip-kedip merah di malam yang gelap, mengirimkan sinyal darurat yang sia-sia ke kegelapan yang tak berpenghuni. Jeritan mereka terperangkap di dalam logam dan kaca, tenggelam oleh deru hujan dan sungai yang semakin menjadi-jadi. Mereka sepenuhnya terjebak, terisolasi, dan hampir kehilangan harapan. Batang pohon kelapa itu adalah dunianya yang baru. Seluruh tubuh Dani menggigil, bukan hanya karena air yang menusuk tulang, tapi juga karena goncangan emosi yang hebat. Setiap sentuhan kulitnya dengan air lumpur yang dingin mengingatkannya pada kehancuran total yang baru saja dialaminya. Ia memeluk erat batang pohon itu. Wajahnya hampir menempel pada kulit kayu yang basah dan kasar. Air mata telah berhenti mengalir, digantikan oleh matanya yang kosong menatap arus coklat yang membawanya entah kemana. Pikirannya hanyut bersama sisa-sisa gubuknya, ke foto orang tuanya yang kini basah kuyup di tas, ke impian bengkel yang tenggelam, ke Mbah Lintang yang entah bagaimana keadaannya. Perasaan hampa yang lebih dingin dari air sungai itu sendiri merasuki seluruh tubuhnya. "Biarkan saja," bisik sebuah suara lemah dalam kepalanya. Tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Namun, naluri hidupnya yang keras kepala masih berdetak. Tangannya yang kram tetap mencengkeram akar pohon. Tubuhnya bergerak otomatis, berusaha menjaga keseimbangan di tengah arus yang memutar-mutarnya. Sesekali, dia harus menghindari puing-puing besar, sebuah lemari plastik, atap seng yang terlipat seperti kertas, potongan kayu bergerigi, yang meluncur di sekelilingnya seperti rudal dalam kegelapan. Kedipan itu pertama kali tampak seperti kilat yang jauh. Tapi kilat itu putih, sedangkan ini berwarna kuning oranye, berkedip teratur. Kedip, 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 Dani mengangkat kepalanya dengan susah payah. Air mengalir dari rambutnya yang basah. Sekitar 50 meter di hilir, di tengah laju arus yang sedikit melengkung, sebuah objek besar yang gelap terjebak di sesuatu, mungkin pohon atau tiang listrik yang tumbang. Dari objek itu, cahaya merah menyala berkedip dengan panik. Lampu hazard mobil. Dani membuang muka. Bukan urusannya. Orang-orang di dalam mobil itu pasti orang kota, orang kaya yang punya segalanya. Biarkan mereka menyelamatkan diri sendiri dengan uang mereka. Pikirannya dipenuhi kepahitan. Dia sendiri telah kehilangan segalanya. Apa yang bisa dia lakukan? Tubuhnya nyaris tak berdaya. Lalu, terdengar suara itu. Tipis, nyaris hilang tertelan gemuruh air dan deru angin, tapi memanjang, memecah kesunyian malam yang basah. "Tolong!" Itu suara anak kecil. Suaranya tinggi, penuh ketakutan yang murni dan memilukan. Dani mengeras. Pikirannya langsung melayang ke masa kecilnya sendiri, ke malam ketika orang tuanya tidak pulang, kerasa sepi dan ketakutan yang sama. Tangannya semakin erat mencengkeram batang pohon. Kemudian, suara yang lebih jelas,
lebih putus asa, menembus dinding hujan. "Tolong ayah saya! Keluar!" Jeritan itu seperti pukulan di dada Dani. Dia memalingkan wajah ke arah suara itu. Dalam cahaya lampu hazard yang samar, dia melihat sosok kecil, hanya siluet, berusaha memanjat sesuatu di atap mobil yang hampir sepenuhnya tenggelam. Hanya bagian atap dan bagasi yang masih terlihat. Mobil itu miring, terperosok dalam arus, dan air terus menggerogotinya. Perlawanan dalam dirinya pecah. Rasionalitas berteriak bahwa ini bunuh diri, bahwa tenaganya hampir habis, bahwa arus terlalu kuat, bahwa dia tak punya kewajiban apa-apa. Tapi hati kecilnya, hati yang dia warisi dari ayahnya yang dulu pernah menolong orang tenggelam di sungai ini juga, berbisik lain. Hati yang dibesarkan oleh Mbah Lintang dengan cerita-cerita tentang karma dan kewajiban menolong sesama. "Mati satu, mati semuanya," gumam Dani dengan suara parau, mengutip perkataan ayahnya dulu. "Lebih baik mati karena berusaha menolong, daripada hidup dengan menyesal karena tidak berbuat apa-apa." Dengan gerakan yang tiba-tiba dipenuhi oleh sumber tenaga yang tidak ia ketahui masih tersimpan, Dani melepaskan pegangan amannya di batang pohon. Ia mengambil napas dalam-dalam, matanya terpaku pada titik cahaya merah yang berkedip itu. Ini bukan lagi tentang dirinya yang miskin atau mereka yang kaya. Ini tentang nyawa, tentang jeritan anak yang tak berdosa. "Ya Allah, tolong aku," bisiknya. Sebuah doa yang sederhana dan langsung dari relung hatinya yang paling dalam. Lalu, dengan keputusan yang akan mengubah takdirnya selamanya, Dani mendorong dirinya dari batang pohon pelindungnya. Arus langsung menyambutnya dengan kekuatan penuh, menyergap tubuhnya yang sudah lemah. Ia tidak melawan arus, melainkan membiarkan dirinya dihanyutkan dengan terkendali, menggunakan sisa tenaganya untuk mengarahkan tubuhnya mendekati mobil. Ia berenang dengan gaya dada yang terputus-putus, menghindari puing-puing, matanya tidak lepas dari siluet-siluet yang kini mulai jelas. Ada 4 orang di atap mobil yang sempit. Angin meneriakkan bahaya di telinganya. Air yang dingin mencoba melumpuhkan otot-ototnya. Tapi di dalam dadanya, ada api kecil yang baru saja menyala, api tujuan. Untuk pertama kalinya sejak gubuknya hanyut, Dani merasa hidup. Dia mungkin kehilangan segalanya, tetapi dia masih memiliki nyawa ini. Dan nyawa itu akan dia pertaruhkan untuk sesuatu yang berarti. Dengan setiap tendangan kaki yang sakit dan setiap tarikan lengan yang berat, dia semakin dekat. Jeritan mereka semakin jelas. Dan dalam hatinya yang berdebar kencang, hanya ada satu tujuan, mencapai mereka. Segala kepahitan, kesedihan, dan kehilangannya tertinggal di belakang, di arus sungai yang membawa puing-puing masa lalunya. Sekarang, yang ada hanyalah momen ini, keputusan ini, dan perjuangan untuk mencapai lampu merah yang berkedip di tengah kegelapan banjir bandang. Sentuhan pertama dengan logam dingin atap mobil terasa seperti menyentuh seonggok es. Dani hampir terlempar kembali oleh arus yang menghantam sisi mobil. Dengan susah payah, ia meraih rel bagasi yang masih menyembul. Cakar-cakar logamnya memberikan pegangan pertama yang stabil setelah terombang-ambing tak berdaya. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar hebat menahan dingin dan kelelahan. "Dari mana kamu?" teriak seorang lelaki, "Pak Raffi," dengan suara yang campur aduk antara harapan dan ketidakpercayaan. Wajahnya pucat, basah kuyup, rambut rapi yang biasanya tersisir kini berantakan menempel di dahi. "Tidak waktu." Dani membalas teriak. Suaranya parau namun tegas. Matanya cepat menilai situasi. 4 orang. 2 anak kecil yang menggigil hebat, ibu mereka yang memeluk mereka dengan tatapan kosong penuh teror, dan sang ayah yang berusaha tampak tenang namun gagal. Mobil bergoyang berbahaya di bawah mereka. Kaki-kakinya sudah tak menyentuh dasar. Arus bisa seret mobil ini kapan saja. Harus pindah ke sesuatu yang mengapung. Ia melirik ke sekeliling. Batang pohon kelapa yang tadi ia tumpangi sudah hanyut jauh. Namun, beberapa meter di hilir, terlihat benda besar dan gelap tersangkut. Sebuah balong, kolam ikan terpal, bundar dari plastik tebal yang lepas dari tambaknya, dengan beberapa papan kayu masih tersangkut di pinggirannya. "Lihat itu!" Dani menunjuk. Benda plastik besar. Itu bisa jadi rakit. Raffi mengikuti arah tunjuknya, lalu melihat istrinya dan anak-anaknya. Bagaimana caranya? Arus di antaranya kuat sekali. "Bawa anak-anak," perintah Dani,
Naluri kepemimpinan dalam situasi krisis muncul. Saya akan bawa yang kecil dulu. Ibu, pegang erat yang besar. Tanpa menunggu jawaban, Dani merangkak di atap mobil yang licin. Bima, anak laki-laki paling kecil, menatapnya dengan mata bulat penuh air mata. Aku takut. Sini, Dek. Pegang leher kakak. Dani membuka lengan. Maya, sang ibu, awalnya terlihat ragu, memandang Dani dengan kecurigaan sekilas. Tetapi jeritan angin dan goyangan mobil yang semakin kencang memaksanya untuk melepaskan Bima. Dani menarik anak itu ke pelukannya. Badan kecil Bima menggigil hebat. Tutup mata, Dek. Jangan lihat airnya. Dengan Bima menempel erat di tubuhnya, Dani melihat ke arah balong plastik itu. Ia harus melompat ke arus dan berharap bisa mencapai objek itu. Satu kesalahan, mereka berdua akan terseret. Raffi, pegang pinggang saya, teriak Dani. Saya lompat, dan saat saya terlempar, tolong dorong saya ke arah sana. Raffi, meski bingung, mengangguk cepat. Ia meraihat pinggang Dani dari belakang, berpegangan pada rel bagasi dengan tangan satunya. Maya memeluk Alika erat-erat, berbisik doa. 1, 2 AA. Dani tidak menyelesaikan hitungannya. Sebuah gelombang dari puing yang menghantam mobil membuat mereka semua oleng. Dani langsung melompat, membawa serta Bima. Kekuatan arus langsung menerpa mereka. Raffi mendorong sekuat tenaga dari belakang. Splash! Mereka tercebur ke air yang gelap. Bima menjerit kecil, tetapi tetap memeluk leher Dani dengan erat. Dani berjuang melawan arus yang ingin menyeret mereka ke hilir. Tendangannya keras, tangannya yang satu meraih ke depan. Sedetik yang terasa seperti 1 jam. Lalu, jarinya menyentuh sesuatu, tali plastik yang mengambang dari balong itu. Ia meraihnya, menarik tubuhnya yang hampir kelelahan. Dengan susah payah, ia berhasil mengangkat Bima ke atas papan kayu yang tersangkut di sisi balong, lalu naik sendiri. Mama! Papa! Teriak Bima, menangis melihat keluarganya masih di atap mobil yang semakin miring. Papa segera menyusul, teriak Raffi menenangkan. Sekarang giliran Alika. Prosesnya lebih sulit. Gadis kecil itu ketakutan setengah mati dan tidak mau dilepas ibunya. Setelah bujukan putus asa dari Raffi, akhirnya Dani kembali berenang ke mobil, kali ini dengan seutas tali plastik yang ia ikatkan di pinggang. Dengan cara yang sama, tapi dengan tenaga yang sudah jauh berkurang, ia berhasil membawa Alika yang kaku ketakutan ke atas balong plastik. Gadis kecil itu langsung memeluk adiknya, menangis terseduh-seduh. Sekarang tinggal orang dewasa. Maya adalah yang berikutnya. Ketakutan telah membuatnya hampir lumpuh. Saya tidak bisa berenang, jeritnya, menolak ketika Dani mencoba meraih tangannya. Maya, kamu harus, bentak Raffi, suaranya keras untuk pertama kalinya. Demi anak-anak. Dani, dengan kesabaran yang hampir habis, melihat mata Maya. Ibu, lihat anak-anak. Mereka tunggu ibu. Pegang saya. Percaya. Kata, percaya, itu, diucapkan oleh seorang pemuda asing yang wajahnya penuh dengan keteguhan, seakan menembus kepanikan Maya. Dengan gemetar, ia meraih tangan Dani. Lompatan mereka hampir gagal. Maya menjerit dan meronta, hampir menenggelamkan Dani. Tapi Dani berpegangan erat, berjuang dengan sisa tenaga terakhir untuk membawanya ke balong plastik yang sudah penuh. Saat Maya berhasil ditarik naik, Dani sudah hampir pingsan. Terakhir adalah Raffi. Saat Dani berbalik, ia melihat mobil Mercedes itu bergoyang hebat. Cepat! Teriaknya. Raffi bersiap melompat. Namun, sebelum ia melakukannya, ia teringat sesuatu. Matanya melirik ke dalam mobil yang hampir tenggelam, di mana tas kulit berisi dokumen-dokumen penting dan tablet yang penuh data proyek masih ada. Kebiasaan sebagai pengusaha, rasa takut kehilangan aset, menahannya sedetik lebih lama. Lompat, Pak. Sekarang, pekik Dani, suaranya serak. Raffi mengatupkan gigi, dan akhirnya melompat. Namun, penundaan itu fatal. Saat ia melayang di udara, arus besar membawa sebuah batang pohon dan menghantam mobil dengan keras. Mercedes itu terguling, terseret arus.
Raffi yang sedang di udara terkena dampak gelombangnya, terlempar jauh dari jalur menuju balong. "Ayah!" jerit anak-anak. Dani, tanpa pikir panjang, melemparkan tali plastik terakhir yang tersisa ke arah Raffi yang terhuyung-huyung. "Raih tali!" Raffi, yang sedang berjuang untuk tetap mengapung, meraih ujung tali itu. Dani, dengan tenaga dari manapun asalnya, mulai menarik. Otot-otot lengannya seperti terbakar. Maya dan anak-anak membantu menarik sekuat tenaga. Perlahan, sangat perlahan, Raffi berhasil mendekat dan akhirnya tertarik ke atas balong plastik yang sekarang sesak dengan 5 orang. Mereka semua terdiam sesaat. Hanya terdengar desahan napas berat dan tangis anak-anak yang perlahan mereda. Mobil Raffi telah hilang ditelan arus gelap. Mereka bertahan di atas balong plastik yang berputar-putar dengan lambat, terombang-ambing di tengah sungai yang telah menjadi lautan. Dani jatuh terduduk, kehabisan tenaga sepenuhnya. Di depannya, keluarga yang tidak dikenalnya itu saling berpelukan, hidup. Di dadanya, selain kelelahan total, ada sesuatu yang hangat, sebuah kepastian kecil bahwa keputusannya tadi benar. Namun, di sudut matanya, saat melihat Maya memeriksa tas mewahnya yang masih terselamatkan dan Raffi yang memandang ke hilir dengan ekspresi kehilangan, Dani tahu, dunia mereka dan dunianya adalah dua alam yang berbeda. Dan perbedaan itu tidak akan berakhir hanya karena satu malam penyelamatan. Fajar menyingsing dengan wajah muram, menyingkap kehancuran yang ditinggalkan banjir bandang. Balong plastik yang menjadi penyelamat mereka akhirnya tersangkut di sebuah gundukan tanah yang lebih tinggi, dekat dengan jalan provinsi yang rusak parah. Mereka ditemukan oleh tim SAR yang menggunakan perahu karet. 5 tubuh yang basah, menggigil, dan dilumuri lumpur itu dievakuasi ke posko penampungan sementara di balai desa terdekat yang masih aman. Suasana di posko penampungan penuh dengan kesedihan, kehilangan, dan kepanikan. Puluhan keluarga berkumpul, saling berbagi cerita dengan suara lirih, mata mereka kosong. Bau basah, lumpur, dan obat antiseptik memenuhi udara. Dani, yang hanya membawa tas kain lusuhnya, duduk sendiri di sebuah tikar di pojok ruangan. Ia menatap sepatu botnya yang penuh lumpur. Pikirannya masih berkabut. Kehilangan gubuknya terasa nyata dan menyakitkan, seperti luka baru yang terus diiris garam. Di sisi lain ruangan, keluarga Pak Raffi dikelilingi oleh suasana yang berbeda. Seorang keponakan Raffi yang tinggal di kota terdekat sudah datang membawa bantuan. Selimut tebal, pakaian ganti bermerek, termos berisi teh panas, dan bahkan powerbank untuk mengisi daya ponsel mereka yang sudah mati. Raffi sudah menelepon asisten pribadinya, memastikan bahwa villa keluarganya di perbukitan bisa disiapkan. Namun untuk sementara, mereka harus tetap di posko karena jalan menuju villa masih terputus. Maya, yang sudah berganti pakaian menjadi setelan training yang mahal dan rapi, mulai menunjukkan sisi aslinya. Kecemasannya yang murni di atas air perlahan berubah menjadi kekhawatiran yang lebih duniawi dan penuh prasangka. Dari balik cangkir teh panasnya, matanya terus mengawasi Dani yang tampak kecil dan sendirian di seberang ruangan. "Raffi," bisik Maya, menarik suaminya yang sedang memeriksa luka lecet di tangan Bima. "Kita harus berterima kasih pada anak itu, tentu saja. Tapi lihatlah caranya memandang ke sini." Tatapannya tajam. Raffi mengerutkan kening, melepaskan pandangan dari putranya. "Tajam? Dia kelelahan. Maya, kita semua kelelahan. Dia baru saja kehilangan rumahnya." "Itu yang saya maksud," desis Maya lebih rendah. "Dia tidak punya apa-apa sekarang. Dan dia melihat kita punya segalanya. Kamu lihat sendiri, dia sendirian. Tidak ada keluarga yang datang menjemput. Siapa dia sebenarnya? Jangan-jangan ini semua rencananya. Mungkin dia sengaja menunggu di sekitar situ, tahu mobil mewah pasti lewat, lalu berpura-pura jadi pahlawan." "Jangan berkata begitu, Maya. Itu keterlaluan," tegur Raffi, suaranya keras. Tapi di dalam hatinya, sedikit keraguan mulai tertanam. Dunia bisnisnya penuh dengan orang-orang yang berpura-pura untuk mendapatkan keuntungan. Dia mempertaruhkan nyawanya. Untuk apa? Jika dia ingin mencuri, lebih mudah merampok kita saat kita setengah sadar di atas plastik itu. Maya mendecak. "Naif sekali kamu. Dia bisa mengincar sesuatu yang lebih besar. Perhatianmu, rasa berutang budimu. Lihatlah,
Dia bahkan tidak mendekat untuk minta imbalan. Itu trik klasik, membuat kita yang datang padanya. Dia akan memanfaatkan ini, tunggu saja. Percakapan mereka terputus ketika Dani akhirnya berdiri dan berjalan pelan mendekati mereka. Langkahnya terhuyung-huyung. Maya segera memasang ekspresi netral yang dingin. "Bagaimana kondisimu, nak?" tanya Raffi, berusaha ramah. "Baik, terima kasih, Pak," jawab Dani dengan suara serak. Matanya beralih ke Alika dan Bima yang sudah lebih tenang. "Anak-anak baik-baik saja." "Mereka baik, berkatmu," kata Raffi tulus. "Kami belum tahu bagaimana cara membalas jasamu." Dani menggeleng, malu. "Tidak usah, saya cuma bantu saja." Lalu, setelah jeda canggung, ia bertanya, "Ada kabar dari daerah hulu? Kampung nelayan tepian? Itu kampung saya." Raffi menggeleng. Jaringan komunikasi masih putus. Tapi tim SAR bilang kerusakan paling parah di sepanjang bantaran sungai. "Kamu tidak punya keluarga lain?" Dani menunduk, mengusap tas kain di pangkuannya. "Tidak ada, Pak. Cuma saya sendiri." Maya menukas cepat, suaranya terdengar seperti pemeriksaan terselubung. "Lalu apa rencanamu sekarang? Mau kemana?" Dani tertegun. Pertanyaan itu seperti pukulan. Kemana? Ia bahkan tidak punya jawaban. "Saya belum tahu. Mungkin tunggu air surut. Lihat apa yang tersisa." Raffi merasa iba. Prasangka Maya terlupakan sejenak. "Tidak bisa. Daerah itu berbahaya. Lagian, kamu sudah kehilangan segalanya." Ia berpikir sejenak. "Saya punya apartemen kecil di kota, dekat kantor saya. Biasanya untuk tamu. Sekarang kosong. Kamu bisa tinggal di sana sementara, sampai kamu punya pilihan." Maya terbelalak. "Raffi, kita tidak kenal dia. Memberi tempat tinggal? Itu terlalu jauh. Dan dia menyelamatkan nyawa anak-anak kita, Maya," balas Raffi dengan tegas. Suaranya cukup keras sehingga beberapa orang menengok. "Itu hutang nyawa. Apartemen itu kosong. Biarlah dia pulih dulu." Dani melihat ketegangan di antara mereka. Harga dirinya sebagai orang miskin yang terbiasa mandiri memberontak. "Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak mau merepotkan." "Ini bukan merepotkan," kata Raffi, mencoba meyakinkan. "Lihat ini sebagai ucapan terima kasih sementara. Kamu butuh tempat kering untuk tidur, mandi, dan berpikir jernih. Setelah itu, kita bicara lagi." Mata Maya memancarkan ketidaksetujuan yang nyata, tetapi dia memilih diam, menarik Alika lebih dekat ke pelukannya, seolah melindunginya dari pengaruh asing. Dani, yang lelah secara fisik dan mental, melihat tawaran itu sebagai satu-satunya pelampung di tengah lautan ketidakpastian. Ia mengangguk pelan. "Baik, Pak. Saya terima. Tapi izinkan saya membayar sewanya nanti, dengan bekerja." Raffi tersenyum tipis. "Kita lihat nanti." Di dalam benaknya, tawaran pekerjaan di perusahaannya mulai mengkristal. Tapi untuk sekarang, yang penting adalah menepati janjinya. Dalam perjalanan menuju apartemen dengan mobil jeep keponakan Raffi, diam yang menguasai. Dani duduk di belakang, menatap keluar jendela pada pemandangan kota yang rusak. Maya duduk di samping suaminya di depan, tubuhnya kaku. Raffi sesekali mencoba mencairkan suasana dengan pertanyaan tentang latar belakang Dani, yang dijawab dengan singkat dan sopan. Di dalam apartemen kecil yang sederhana namun bersih dan lengkap itu, Dani merasa seperti alien. Karpet yang lembut, AC yang berdesis, sofa yang empuk, semua terasa asing dan terlalu mewah untuknya. Raffi menunjukkan kamar mandi dan dapur kecil. "Istirahatlah. Besok kita bicara." Saat mereka hendak pergi, Maya berbalik di depan pintu. Tatapannya pada Dani tidak lagi penuh teror, tapi dingin dan waspada. "Jaga tempat ini baik-baik. Barang-barang di sini tidak murah." Kata-kata itu menggantung di udara, menusuk hati Dani lebih dalam dari air dingin Sungai Maron. Pintu tertutup. Dani berdiri sendirian di tengah ruangan yang hening, mewah, dan asing.
Kehangatan yang sempat ia rasakan setelah penyelamatan tadi sirna, digantikan oleh kesadaran pahit. Bagi mereka, terutama sang ibu, dia tetap si pemuda miskin dari tepi sungai, seorang pengganggu yang mungkin punya agenda tersembunyi. Penyelamatannya adalah fakta, tetapi penerimaannya ke dalam dunia mereka adalah anugerah yang rapuh dan penuh syarat. Dan di sanalah, di apartemen yang hangat dan kering itu, Dani merasa lebih terisolasi daripada saat terombang-ambing di atas balong plastik di tengah banjir bandang. Dani terbangun di kasur yang terlalu empuk, diselimuti oleh keheningan apartemen yang asing. Selama beberapa detik, dia lupa di mana dirinya. Bau harum pengharum ruangan dan sensasi sprei yang halus mengingatkannya pada realitas barunya yang janggal. Dia bangkit, tubuhnya masih pegal-pegal di sekujur tubuh. Otot-ototnya mengingatkan pada perjuangan di air dan tarikan yang keras. Dia menghabiskan pagi dengan rapi-rapi. Meskipun apartemen itu kecil, menurut standar Raffi, bagi Dani, ini adalah istana. Dia membersihkan bekas lumpur yang tanpa sengaja tertinggal, merapikan kamar tidur dengan cermat, dan duduk di sofa, tidak yakin harus berbuat apa. Pikirannya kembali ke tepian sungai, ke gubuknya, ke Mbah Lintang. Dia mencoba menelepon tetangga yang lain, tetapi sinyal masih lemah. Rasa cemas dan kesepian mulai menyelinap. Sorenya, bel pintu berbunyi. Dani membukanya dan menemui Pak Raffi. Sudah berdiri dengan pakaian rapi jas kemeja abu-abu, meski masih terlihat sedikit lelah. "Semoga kamu sudah cukup istirahat," ucap Raffi dengan senyum yang lebih hangat dari ekspresi istrinya kemarin. "Mau masuk, Pak?" tawaran Dani, membuka pintu lebar-lebar. Raffi mengangguk dan masuk. Matanya secara halus menyapu ruangan, seakan memeriksa apakah semuanya masih utuh. Dia duduk di kursi makan. "Saya akan langsung ke intinya, Dani. Keluarga saya berutang nyawa padamu. Ucapan terima kasih dan tempat tinggal sementara ini belum cukup." Dia mengambil napas. "Saya punya perusahaan, PT Artavanda Group, bergerak di logistik dan properti. Saya menawarkanmu pekerjaan di sana." Dani terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Pekerjaan di perusahaan besar. Impian yang bahkan tidak pernah berani ia impikan. "Tapi," lanjut Raffi, suaranya tegas namun adil, "saya tidak akan memberimu posisi yang tidak pantas hanya karena rasa terima kasih. Itu tidak adil untukmu atau karyawan saya yang lain. Saya menawarkan posisi entry level, office boy. Tugasnya membantu keperluan administrasi, menyajikan minum, mengantarkan dokumen antar divisi. Gajinya sesuai UMR, plus tunjangan." Raffi memandang Dani tajam. "Dari sana, kamu bisa belajar. Lihat bagaimana perusahaan berjalan. Jika kamu memang punya kemauan dan kecerdasan, seperti yang kamu tunjukkan saat menyelamatkan kami, kamu bisa naik. Tapi kamu harus mulai dari bawah. Bersedia?" Dani menelan ludah. Pikirannya bergejolak. Office boy. Di kampungnya, itu adalah pekerjaan yang dianggap ringan dan sering diremehkan. Tapi ini adalah jalan masuk. Jendela ke dunia yang sama sekali berbeda. Namun, harga dirinya sedikit terluka. Dia kuat secara fisik, terbiasa bekerja keras dengan tangannya. Apakah duduk-duduk mengantar dokumen dan membuat kopi adalah cara yang tepat? Apa ada kemungkinan kerja di gudang, Pak? Tanya Dani hati-hati. "Saya terbiasa angkat-angkat, atur barang. Saya juga cepat belajar." Raffi tersenyum, menghargai inisiatifnya. "Bisa diatur. Kantor pusat punya gudang kecil di lantai dasar. Posisinya sebagai helper logistik. Masih satu level dengan office boy. Tugasnya bongkar muat, atur barang masuk keluar, bantu inventaris." "Tertarik?" Dani mengangguk. Lega. "Sangat, Pak. Saya bersedia kerja keras." "Bagus." Raffi mengangguk puas. "Besok pagi saya akan antar kamu ke kantor. Kamu akan bertemu dengan Kepala Departemen Logistik, Pak Andika. Dia akan menjelaskan tugasmu." Raffi berdiri. "Ingat, Dani, di kantor, saya adalah atasanmu. Hubungan kita murni profesional. Saya akan memperlakukanmu seperti karyawan baru lainnya. Itu yang terbaik untukmu."
Memahami, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, kata Dani, bersikap hormat. Setelah Raffi pergi, perasaan Dani campur aduk. Ada harapan, antusiasme, tapi juga kecemasan yang dalam. Dia tidak buta. Tatapan dingin Bu Maya masih membekas. Tawaran ini, meski tampaknya tulus dari Pak Raffi, juga terasa seperti cara melunasi hutang dengan cepat. Kami beri kamu pekerjaan, lalu kita selesai. Bisikan itu mengganggunya. Keesokan harinya, Dani memakai pakaian terbaiknya, sebuah kemeja lengan panjang yang sedikit lusuh dan celana hitam sederhana. Dia diantar oleh supir Raffi ke sebuah gedung perkantoran modern yang menjulang tinggi, sesuatu yang hanya pernah ia lihat dari jauh. Masuk melalui lobi yang berlapis marmer dengan langit-langit tinggi membuatnya merasa sangat kecil. Raffi, yang sudah berada di sana dengan sosok pemimpinnya, hanya memberikan anggukan singkat. Selamat pagi, Dani. Ini Pak Andika, Kepala Departemen Logistik. Andika adalah lelaki berusia pertengahan 30-an, dengan penampilan rapi, kacamata frameles, dan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Ia menyelipkan tangan di saku celana, menatap Dani dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi, ini si penyelamat yang masyhur itu, ucap Andika. Nada suaranya datar namun terasa menusuk. Selamat datang. Ikut saya. Perjalanan ke gudang di lantai dasar terasa panjang. Andika tidak banyak bicara. Gudang itu teratur, ber-AC, jauh dari gambaran gudang penuh debu yang dibayangkan Dani. Beberapa staf lainnya meliriknya dengan penasaran. Tugasmu sederhana, kata Andika, menunjuk ke sejumlah kardus. Barang-barang datang, kamu bongkar, periksa jumlahnya sesuai packing list, lalu masukkan ke rak yang sudah diberi label. Laporan harian ke saya. Jangan sampai ada selisih. Dan ingat, ia mendekat, suaranya rendah. Kamu di sini karena kebaikan hati Pak Raffi, bukan karena kualifikasi. Jadi jangan buat masalah. Jangan merasa istimewa. Kerjakan tugasmu, jangan banyak bicara. Kata-kata itu seperti tamparan. Dani mengangguk, menahan perasaan tersinggung. Siap, Pak. Hari pertama adalah hari pembelajaran. Dani bekerja keras, tubuhnya yang kuat terbukti berguna. Namun, dia merasakan pengawasan yang ketat dari Andika dan sikap dingin beberapa rekan kerja. Saat istirahat, mereka berkumpul dan tertawa, sementara Dani duduk sendirian, makan bekal nasi bungkus sederhana yang dibawanya dari apartemen. Di penghujung hari, ketika Dani membersihkan area kerjanya, seorang rekan kerja yang lebih tua, bernama Pak Bowo, menghampirinya. Jangan terlalu dipikirkan omongan Mas Andika, bisiknya. Dia memang kurang suka ada orang baru yang dekat sama bos. Apalagi kamu, punya cerita khusus. Tapi saya cuma mau kerja dengan baik, Pak, jawab Dani polos. Itu niat yang bagus. Tapi ingat, di sini kadang niat baik tidak cukup. Pak Bowo mengedipkan mata sebelum pergi. Dalam perjalanan pulang naik angkutan umum, dilema Dani mengeras. Tawaran ini adalah anugerah, jalan keluar dari ketidakpastian. Tapi rasanya seperti masuk ke medan perang baru yang peraturannya tidak ia pahami. Dia terjebak di antara rasa terima kasih pada Pak Raffi dan prasangka serta cemburu yang dirasakan orang lain. Dia datang untuk bekerja, tetapi sepertinya sudah dihakimi bahkan sebelum memulai. Dia melihat keluar jendela, pada kota yang perlahan menyala oleh lampu-lampu malam. Apakah ini benar-benar kesempatan? Atau hanya bentuk belas kasihan yang akan membawanya ke dalam kumpulan masalah baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Untuk sekarang, dia harus bertahan, belajar, dan membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar si penyelamat yang beruntung. Bulan-bulan pertama bagi Dani di PT Artavanda adalah proses adaptasi yang berat dan penuh pembelajaran diam-diam. Rutinitasnya dimulai sebelum jam kantor. Saat karyawan lain masih dalam perjalanan, Dani sudah ada di gudang, menyusun ulang dokumen pengiriman malam sebelumnya, atau membersihkan area kerja dengan saksama. Posisinya sebagai helper logistik memberinya akses langsung ke denyut nadi operasional perusahaan. Dari tinta printer dan kertas A4 yang dipesan untuk lantai 12, hingga komponen elektronik mahal untuk proyek klien tertentu. Andika, bosnya, tetap menjaga jarak yang dingin. Instruksinya selalu singkat, kritis,
dan seringkali disertai dengan pandangan merendahkan. "Jangan cuma angkat-angkat, Dani. Itu kerjaan kuli. Kamu harus pakai otak," ujarnya suatu hari sambil menunjuk tumpukan kardus yang baru datang. "Cek nomor partnya, cocokkan dengan sistem. Satu kesalahan, kita bisa rugi puluhan juta." Tantangan pertama Dani adalah sistem inventaris komputer. Dia buta aksara digital. Di guduknya dulu, catatan ada di kepala atau di buku coretan. Malam-malam di apartemen kecilnya, setelah seharian kerja fisik, Dani menyalakan laptop tua pemberian divisi IT yang sudah tidak terpakai. Dia membeli buku panduan komputer bekas di pasar loak dan belajar secara otodidak. Awalnya, hanya menyalakan, mematikan, membuka Microsoft Excel. Lambat laun, dia mulai memahami kolom, baris, dan rumus VLOOKUP sederhana yang dipakai di file inventaris. Guru tak terduganya adalah Mas Agus, staf IT yang baik hati. Saat Dani diam-diam meminta bantuan memperbaiki printer rusak di gudang, sebuah skill yang ia pelajari dari mengutak-atik mesin, Agus terkesan. "Kamu jago juga ya," pujinya. Sejak itu, Agus sering meluangkan waktu singkat saat turun ke gudang untuk mengajarinya trik-trik Excel dan cara navigasi sistem internal perusahaan. File master inventory ini, jangan sampai diutak-atik sembarangan. Tapi kalau mau belajar, aku kasih contoh duplikatnya. Dani menyerap seperti spons. Dia mulai melihat pola. Barang A selalu dipesan bersamaan dengan barang B. Pengiriman ke wilayah tertentu membutuhkan dokumen tambahan yang sering terlupa. Ada rak-rak di sudut gudang yang sulit dijangkau forklift kecil, sehingga barang di sana sering tertinggal dan kadaluarsa. Suatu siang, saat rapat kecil di gudang, Andika mengeluh tentang pemborosan biaya ekspedisi untuk pengiriman kecil-kecilan yang terlalu sering. "Klien proyek Perumnas Taman Asri itu minta dikirim bertahap, tapi kita kena charge minimum terus. Rugi." Dani yang sedang menata dokumen di dekatnya, memberanikan diri. "Maaf, Pak. Saya lihat dari data pengiriman 3 bulan terakhir, pengiriman ke Taman Asri selalu hari Selasa dan Kamis, tapi volumenya tidak pernah penuh satu truk. Kalau digabung jadi sekali kirim per minggu dengan menyesuaikan jadwal pemakaian material di lapangan, mungkin bisa hemat." Semua orang terdiam. Andika memandangnya dengan mata menyempit. "Kamu pikir tidak ada yang kepikiran? Itu masalah koordinasi dengan site manager, bukan urusan helper." Tapi ide itu terdengar oleh Pak Bowo. Diam-diam, setelah rapat, Bowo menghampiri Dani. "Ide bagus, Nak. Tapi jangan langsung di depan dia. Catat baik-baik. Buat analisis sederhana. Nanti saya bantu sampaikan ke atasan dengan cara yang benar." Inilah sekolah kehidupan yang sebenarnya. Tidak hanya tentang logistik barang, tetapi juga logistik manusia, politik kantor, dan kapan harus bicara. Dani belajar untuk lebih banyak mendengar dan mengamati. Dia melihat bagaimana Andika mengambil kredit untuk pekerjaan bawahannya, bagaimana beberapa staf menggeser tanggung jawab, tetapi juga melihat individu-individu jujur seperti Pak Bowo dan Mas Agus yang bekerja dengan integritas. Keterampilan teknisnya berkembang pesat. Dari hanya mengepak, dia kini bisa mengoperasikan scanner barcode, menginput data ke sistem SAP sederhana, bahkan membantu membuat draft laporan stok opname. Tangannya yang berotet dan penuh bekas luka kini juga lincah mengetik keyboard. Namun, posisinya yang istimewa, meski dia sendiri menolak istilah itu, tetap menjadi ganjalan. Isu tentang anak banjir penyelamat bos masih berbisik di lorong-lorong. Saat ada lowongan untuk posisi staf logistik junior, beberapa rekan yang lebih lama mengajukan diri. Andika dengan halus meminggirkan mereka, dan posisi itu tetap lowong. "Belum ada yang memenuhi kualifikasi," katanya. Tapi semua tahu, dia tidak ingin ada saingan baru di dekatnya. Dani sadar akan semua ini. Konflik batinnya terus menggerogoti. Di satu sisi, dia bersyukur dan ingin membuktikan diri. Di sisi lain, dia merasa seperti berada di kandang singa, di mana setiap langkahnya diawasi dan setiap kesuksesannya bisa memicu rasa iri. Hubungannya dengan Pak Raffi tetap profesional dan jarang. Raffi sesekali menanyakan kabarnya melalui email singkat atau melalui Pak Bowo, tetapi tidak pernah memberikan perlakuan khusus. Itu yang justru Dani hargai. Pada suatu malam, di apartemennya, Dani menatap dokumen Excel di layar laptopnya.
Dia sedang membuat catatan pribadi tentang inefisiensi yang dia amati, daftar barang yang sering overstock, rute pengiriman yang tidak optimal, prosedur penerimaan barang yang berbelit. Ini adalah proyek rahasia-nya, bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi sebagai bukti pada dirinya sendiri bahwa dia bisa memberikan nilai lebih. Sekolah kehidupan di PT Arta Fanda mengajarkannya bahwa pengetahuan ada di mana-mana, bahwa kerja keras harus diimbangi dengan kecerdasan politik, dan bahwa kepercayaan harus diperoleh, tidak bisa diberikan hanya karena sebuah peristiwa heroik di masa lalu. Dani mungkin masih seorang helper, tetapi pikirannya sudah mulai bekerja seperti seorang analis. Dan dalam diamnya yang penuh perhitungan itu, benih-benih perubahan mulai bertunas, meski akarnya harus menembus tanah yang keras dan penuh batu sandungan. Musim penghujan telah berganti, membawa hawa lembab yang menyusup ke sudut-sudut gudang PT Arta Fanda. Proyek besar sedang dalam puncaknya. Pengadaan material finishing untuk hotel baru milik klien penting, Grup Sukma. Nilai kontraknya miliaran, dan reputasi perusahaan dipertaruhkan. Semua dokumen pengiriman, spesifikasi, dan jadwal harus sempurna. Sebagai helper yang sudah memahami alur, Dani ditugaskan khusus oleh Andika, secara lisan, untuk membantu memastikan dokumen packing list dan delivery order untuk pengiriman tahap pertama, material keramik dan sanitari, sesuai dan lengkap. Ini ujian buat kamu, Dani, kata Andika dengan nada yang datar. Jangan sampai ada kesalahan. Semua mata sedang melihat. Dani mengerahkan semua perhatiannya. Dia cross-check setiap nomor part, setiap kuantitas, dengan purchase order dari bagian procurement dan spesifikasi teknis dari arsitek. 2 hari sebelum pengiriman, dia menemukan ketidaksesuaian kecil. Kode keramik untuk kamar mandi suite tertulis SG787M, Dipo, tetapi di dokumen pengiriman dari supplier tercatat SG787A. Huruf M untuk mat, A untuk anti-slip. Perbedaannya krusial. Dani segera membuat catatan dan melaporkan ke Andika. Pak, ada perbedaan kode di item keramik suite. Takutnya salah spek. Andika, yang sedang terburu-buru, hanya melirik catatan itu. Itu cuma tipe dari supplier. Sudah biasa. Yang penting nomor utamanya sama. SG787. Jangan buang-buang waktu. Tapi Pak, kalau salah tekstur, bisa. Dani, potong Andika dengan suara meninggi. Kamu helper atau quality control? Kerjakan saja sesuai instruksi. Input data sesuai yang dari supplier. Saya yang tanggung jawab. Naluri Dani berteriak bahwa ini salah. Tapi hierarki di perusahaan jelas. Dia hanya helper. Malam itu, dengan gelisah, dia menghubungi Mas Agus secara diam-diam. Mas, bisa tolong cek histori perubahan di file packing list proyek Hotel Sukma? Takutnya ada yang keliru. Agus membantu. Filenya memang sudah difinal oleh Pak Andika siang tadi. Tapi, ada yang aneh. Agus menunjukkan log perubahan. Data kode item ini diubah kemarin malam. Dari M jadi A. Bukan dari supplier, tapi dari komputer Pak Andika. Dani membeku. Andika sengaja mengubahnya? Atau memang dapat konfirmasi dari supplier? Dilemanya semakin besar. Jika dia melapor lebih tinggi, ke Pak Bowo atau bahkan Pak Raffi, dia akan dianggap melangkahi atasan langsung. Jika dia diam dan terjadi kesalahan, dia yang akan disalahkan karena menangani dokumen. Dia memutuskan untuk mendokumentasikan semuanya. Screenshot log perubahan, catatan peringatannya pada Andika yang dia kirim lewat email internal, dan diabaikan, serta fotokopi PO asli. Dia menyimpannya rapi di folder tersembunyi di cloud pribadinya. Hari pengiriman tiba. Truk-truk kontainer besar mengantre di gudang. Semua berjalan lancar. Sampai seminggu kemudian, telepon dari site manajer Hotel Sukma mendarat seperti bom di kantor direksi. Material yang dikirim salah. Keramik anti-slip terpasang di semua kamar suite yang seharusnya matte. Kesalahan terdeteksi saat kepala proyek dari Grup Sukma melakukan inspeksi. Ini tidak sesuai spesifikasi. Rencana pembukaan bisa molor. Ada penalti yang harus kalian tanggung. Suara di telepon menggelegar. Kepanikan menyebar. Raffi langsung memanggil rapat darurat.
Andika, dengan wajah pucat tapi berkepala dingin, sudah menyiapkan kambing hitamnya. "Maafkan saya, Pak Direktur," kata Andika di hadapan Raffi dan manajer lainnya. Suara dibuat berat penuh penyesalan. "Saya sudah mengingatkan tim berulang kali untuk teliti. Tapi saat itu, helper baru kita, Dani, yang bertugas input data, insistensinya untuk cepat-cepat membuat dia salah memasukkan kode. Saya sudah koreksi, tapi ternyata dia sudah kirimkan packing list yang salah ke supplier lebih dulu tanpa sepengetahuan saya. Sistem kita masih ada celah untuk human error seperti ini." Semua mata tertuju pada Dani yang ikut dipanggil, berdiri di pintu ruang rapat dengan seragam biru tua yang sudah lusuh. Dadanya sesak. Pengkhianatan itu terasa seperti pisau yang ditikamkan dari depan. "Dani, apa kamu punya penjelasan?" tanya Raffi, wajahnya keras. Ada kekecewaan di matanya. Dani menarik napas. "Saya tidak mengirim apapun ke supplier, Pak. Saya hanya helper. Akses kirim dokumen final hanya ada di level supervisor ke atas." Dia menatap Andika. "Dan pada tanggal 12, saya sudah melaporkan perbedaan kode ini ke Pak Andika. Saya catat di email. Saya juga ingat beliau bilang itu cuma tipe dan untuk melanjutkan saja." Andika tersenyum getir, berpura-pura sedih. "Dani, jangan mencoba menyelamatkan diri dengan menuduh atasan. Email? Saya tidak terima email apapun. Mungkin kamu lupa kirim. Atau mungkin kamu buat draft tapi tidak send." Dia mengeluarkan printout dokumen packing list akhir dengan tanda tangan digital Dani, sebuah fitur login yang bisa diakses siapapun yang tahu passwordnya. "Ini ada inisial digitalmu di sini. Bukti bahwa kamu yang input dan submit." Dani terperangah. Andika pasti menggunakan loginnya saat dia tidak di tempat. Itu rencana yang disiapkan matang. Raffi melihat kedua belah pihak. Logikanya, lebih mungkin seorang helper yang ceroboh membuat kesalahan daripada seorang supervisor berpengalaman seperti Andika. Apalagi dengan bukti digital itu. Tekanan dari klien begitu besar. Keputusan harus cepat. "Dani," kata Raffi akhirnya, suaranya berat. "Kesalahan ini menyebabkan kerugian besar dan memalukan perusahaan. Sesuai prosedur, kamu ditangguhkan sementara dari posisimu. Serahkan akses kartu dan login MU ke HR. Kami akan melakukan investigasi internal lebih lanjut." Kata-kata itu menggantung. Ditangguhkan. Langkah pertama sebelum pemecatan. Dani melihat sekeliling. Beberapa wajah menunjukkan belas kasihan, tapi lebih banyak yang acuh tak acuh atau bahkan puas. Politik kantor telah memakan korban pertamanya. Dari balik kerumunan, Pak Bowo memandangnya dengan mata penuh arti, seakan berkata, "Sabar." Dani mengangguk pelan, menerima keputusan itu tanpa membantah lebih lanjut. Membantah sekarang tanpa bukti kuat, hanya akan membuatnya terlihat lebih bersalah. Tapi di dalam hati, api keadilan menyala. Andika mungkin berpikir dia sudah menang. Mengubur seorang helper tak berarti. Tapi Dani bukan lagi pemuda tak berdaya yang hanyut di sungai. Dia adalah seorang pejuang yang telah belajar berenang di arus yang jauh lebih berbahaya, dunia korporat. Dan dia masih menyimpan satu senjata, dokumentasi rapi di cloud-nya, dan mungkin seorang sekutu di Departemen IT yang tahu bahwa log sistem tidak bisa dibohongi. Pengkhianatan ini bukan akhir. Ini justru ujian pertama yang sesungguhnya. Dan Dani berniat untuk lulus dengan nilai tertinggi, membuktikan integritasnya dan mengungkap kebusukan di balik permukaan yang rapi. Investigasi internal berjalan lambat, seperti truk yang terjebak lumpur. Selama seminggu penuh, Dani ditangguhkan. Statusnya ambigu, tidak dipecat, tetapi juga tidak diperbolehkan masuk ke kantor atau gudang. Dia menghabiskan hari-harinya di apartemen kecil. Rasa cemas dan ketidakadilan menggerogoti pikirannya. Namun, dia tidak diam saja. Dengan laptopnya, dia merapikan semua bukti digital yang dia kumpulkan. Screenshot log sistem dari Mas Agus, email internal yang telah dia cecekan ke akun pribadinya, hingga rekaman suara yang dia ambil diam-diam lewat ponsel, percakapan singkat dengan rekan sekerja yang mengonfirmasi bahwa Andika sering meminta password helper untuk kepentingan efisiensi. Di sisi lain, tekanan dari klien grup Sukma semakin tinggi. Mereka mengancam akan membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi serta penalti yang nilainya fantastis. Raffi,
yang berada di ujung tanduk, memanggil rapat darurat tingkat direksi. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Kita butuh solusi, bukan sekadar mencari kambing hitam. Hardiknya pada Andika dan manajer-manajer lain yang hadir. Bagaimana caranya memperbaiki kesalahan ini dengan biaya minimal dan waktu tercepat? Ruang rapat terdiam. Tidak ada yang berani mengangkat suara. Mengganti semua keramik yang sudah terpasang adalah bencana finansial. Mencari kompromi dengan klien tampaknya mustahil. Di tengah kebuntuan itu, Pak Bowo, yang hadir sebagai perwakilan senior operasional, angkat bicara dengan hati-hati. Maaf, Pak Direktur, mungkin ada solusi lain. Saya dengar ada material alternatif, coating khusus untuk keramik yang bisa memberikan efek matte dan sekaligus mempertahankan sifat anti-slip. Biayanya jauh lebih murah daripada mengganti semua keramik, dan waktu pengerjaannya cepat. Hanya perlu spesialis aplikator. Dari mana kamu dapat info itu? Tanya Raffi, tertarik. Sebenarnya ide awalnya dari Dani, Pak, jawab Bowo polos. Dia pernah cerita waktu kami ngobrol soal masalah slip di lantai kamar mandi. Dia baca dari forum teknik atau semacamnya. Tapi waktu itu cuma obrolan santai. Semua mata tertuju pada Bowo, lalu pada Andika yang wajahnya mulai memucat. Hubungi Dani. Sekarang, perintah Raffi. 20 menit kemudian, Dani yang masih mengenakan kaos dan celana training, hadir via video call di layar besar ruang rapat. Dia terlihat tegang tapi bersungguh-sungguh. Dani, Pak Bowo bilang kamu punya info tentang coating untuk perbaikan keramik. Jelaskan, pinta Raffi langsung ke inti. Dani menarik napas. Ya, Pak. Saat saya riset kecil-kecilan dulu untuk efisiensi material, saya pernah menemukan produk buatan Jerman, mereknya Slip Protect Matte Finish. Itu coating berbasis nanosilika. Bisa diaplikasikan di atas keramik glossy atau anti-slip untuk mengubah tekstur permukaan menjadi matte, tanpa mengurangi traction-nya. Bahkan diklaim lebih tahan lama. Harganya sekitar sepertiga dari harga penggantian keramik, dan aplikasinya bisa dilakukan per lantai tanpa perlu mengosongkan seluruh hotel. Kamu yakin? Tanya Direktur Keuangan. Saya sudah menghubungi distributornya di Singapura secara online kemarin. Pak, hanya untuk berjaga-jaga, jawab Dani, sedikit gugup. Mereka punya stok dan punya aplikator tersertifikasi di Jakarta. Bisa dikirim dalam 48 jam. Ruang rapat kembali hening. Kali ini karena terkejut. Seorang helper yang ditangguhkan justru datang dengan solusi yang bisa menyelamatkan kontrak miliaran rupiah. Berikan semua datanya ke tim proyek. Sekarang, kata Raffi, dengan sorot mata baru memandang Dani. Dan, terima kasih. Proses perbaikan berjalan dengan kecepatan tinggi. Solusi coating diterima oleh grup Sukma setelah presentasi teknis yang meyakinkan. Biaya yang dikeluarkan PT Artavanda hanya 1/10 dari potensi kerugian penggantian keramik. Kredibilitas perusahaan tidak hanya terselamatkan, malah naik karena dianggap inovatif dan responsif. Dani dipanggil kembali ke kantor. Namun, bukan sebagai helper. Dalam rapat tertutup, Raffi, setelah melihat semua bukti yang Dani kumpulkan, dengan konfirmasi teknis dari Mas Agus tentang login tidak sah di komputer Dani, sampai pada kesimpulan yang tak terelakkan. Andika terbukti lalai, memanipulasi data, dan berusaha menutupi kesalahan dengan menjadikan bawahannya kambing hitam. Andika mengundurkan diri dengan hormat keesokan harinya. Kekosongan posisi kepala logistik untuk sementara diisi oleh Pak Bowo. Dan atas rekomendasi Bowo dan bukti kinerja nyata, bukan hanya dalam kasus ini, tapi juga catatan analisis efisiensi Dani yang selama ini disimpannya, Raffi mengambil keputusan berani. Dani dipromosikan menjadi staf logistik junior, satu lompatan besar dari posisi helper. Dia juga diberi proyek percontohan untuk mengimplementasikan sistem pengawasan inventaris digital sederhana berdasarkan catatan-catatan ide yang pernah dia buat. Naiknya bintang Dani ini bagai meteor yang menyala-nyala di langit PT Artavanda. Banyak yang memberikan selamat tulus, terutama dari rekan-rekan di level bawah yang melihat kerja kerasnya. Tapi di balik senyum dan jabat tangan, gelombang iri hati mulai menggulung. Rumor-rumor busuk bermunculan, disebarkan oleh sisa-sisa tim Andika yang masih loyal. Dia cuma lucky break. Itu semua skenario biar dia terlihat pahlawan.
Cuma karena dia selamatin nyawa bos. Gelombang iri itu sampai juga ke telinga Maya. Di rumah mewah mereka, Maya semakin gelisah. Kamu lihat, Raffi, dia naik terlalu cepat. Staf junior, langsung dapat proyek khusus. Orang-orang mulai bicara. Mereka bilang kamu pilih kasih. Bahwa keputusanmu tidak profesional. Maya, dia menyelamatkan kontrak besar. Dia punya bukti dan solusi ketika semua orang diam. Itu namanya kompetensi, bantah Raffi, tapi suaranya terdengar lelah. Kompetensi? Atau ambisi yang terselubung? Sergah Maya. Aku tidak percaya kebetulan. Dia tahu itu proyek besar, dan dia sengaja biarkan kesalahan terjadi, lalu muncul sebagai pahlawan dengan solusinya. Itu terlalu sempurna. Raffi, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan dia terlalu dekat. Ingat, dia bukan keluarga kita. Kata-kata Maya, dipadukan dengan bisik-bisik di kantor, mulai mempengaruhi Raffi. Dia tidak mencabut promosi Dani, tetapi mulai menjaga jarak yang lebih jelas. Pujiannya menjadi formal. Pertemuannya dengan Dani selalu dengan orang ketiga di dalam ruangan. Dani merasakan pergeseran ini. Kesuksesannya ternyata membawa beban baru, kecurigaan. Pesta kecil di warung makan dengan Pak Bowo dan Mas Agus terasa pahit. Ini baru awal. Nak, nasihat Bowo. Sekarang kamu di radar. Setiap langkahmu akan dikritisi 2 kali lipat. Jangan beri mereka alasan. Dani mengangguk. Di puncak kemenangan pertamanya, dia justru merasa lebih sendiri dan lebih terancam daripada ketika menjadi helper yang dianggap tak berarti. Naiknya bintangnya telah memicu gelombang iri yang siap menenggelamkannya kapan saja. Dan kali ini, dia tidak bisa berenang begitu saja. Dia harus belajar berlayar di laut yang berbadai, dengan navigasi yang harus sempurna. 6 bulan berlalu sejak promosi Dani ke posisi staf logistik junior. Waktu itu cukup untuknya membuktikan bahwa promosinya bukanlah kebetulan. Sistem pelacakan inventaris digital sederhana yang ia implementasikan di gudang kecil sukses mengurangi selisih stok bulanan hingga 15%. Dia juga merampingkan prosedur Goods Receipt, memotong waktu proses rata-rata dari 2 hari menjadi 4 jam. Namanya mulai dikenal di departemen lain sebagai WizKid yang low profile namun efektif. Namun, kesuksesan itu juga mengasah pisau dendam yang lebih tajam. Maya, yang kegelisahannya tumbuh seiring dengan pujian diam-diam yang sampai ke telinganya tentang Dani, memutuskan untuk bertindak. Suatu sore, di sebuah kafe eksklusif, dia mengundang Andika, mantan kepala logistik yang kini bekerja sebagai konsultan di perusahaan pesaing. Andika, kamu tahu siapa yang sekarang duduk di kursi yang seharusnya milikmu? Maya membuka percakapan, suaranya manis namun beracun. Andika, yang masih menyimpan amarah dan rasa malu, menyeringai. Si anak ajaib? Ya, saya dengar. Berkat Bu Maya juga, dia bisa leluasa sekarang. Maya menggeleng halus. Saya justru khawatir, Andika. Dia semakin dekat dengan suami saya. Raffi mulai mempercayainya dengan hal-hal kecil. Saya takut ini akan berujung buruk. Untuk perusahaan, dan untuk keluarga kami. Matanya tajam. Kamu masih punya koneksi di Artavanda? Orang-orang yang tidak suka dengan perubahan yang dibawa Dani. Cahaya licik muncul di mata Andika. Ada beberapa. Mereka yang merasa terganggu dengan sistem barunya. Aturan-aturan ketat yang menghilangkan uang rokok mereka. Bagus. Bisik Maya, mendekat. Saya tidak mau dia jatuh sakit atau celaka. Itu terlalu kotor. Tapi saya ingin dia pergi, jauh dari perusahaan dan keluarga kami, dengan cara yang membuat Raffi tidak akan pernah memaafkannya, atau bahkan melihat wajahnya lagi. Andika mengerti. Skandal keuangan. Maya menganggak pelan. Proyek besar apa yang sedang dia tangani sekarang? Pengadaan suku cadang mesin untuk proyek perluasan pabrik klien kita, PT Bina Karya. Jawab Andika cepat. Dia memang masih mengumpulkan informasi. Nilai pembeliannya sekitar 3 miliar. Dani ditunjuk sebagai koordinator administrasi pengadaan, di bawah pengawasan Pak Bowo tentu saja. 3 miliar, ucap Maya,
menyerap angkanya. Cukup besar untuk sebuah skandal. Bagaimana caranya? Rencana mereka rumit, tetapi bisa dilakukan. Andika masih memiliki akses tidak resmi ke salah satu server cadangan perusahaan melalui seorang kenalan di Departemen IT yang disuap. Dia juga masih memiliki loyalis di Departemen Procurement, seorang staf bernama Yusuf yang merasa karirnya mentok sejak Dani naik. Mekanisme penipuan dirancang dengan cerdik. Supplier suku cadang yang dipilih adalah perusahaan shell fiktif yang didirikan Andika dengan nama orang lain. Harga di purchase order, PO, akan dinaikkan 20% dari harga pasar normal. Selisih 20% itu, sekitar 600 juta, akan dialihkan ke rekening tersembunyi. Untuk menutupi jejak, Yusuf akan memalsukan dokumen penawaran dan tanda terima dari supplier palsu tersebut. Semua dokumen digital akan seolah-olah disetujui dan diproses oleh Dani. Mereka akan memanfaatkan celah. Dani memiliki wewenang untuk memproses PO di bawah 500 juta. Rencananya, PO senilai 3 miliar akan dipecah menjadi 6 PO senilai 500 juta, dan dibuat seolah-olah Dani yang memecah dan menyetujui semuanya secara bertahap, melewati aturan yang mengharuskan persetujuan direksi untuk nilai di atas 2 miliar. Untuk memastikan Dani terjebak, mereka akan memalsukan digital trail. Login dan sidik jari digital Dani akan direplikasi di sistem pada waktu-waktu tertentu ketika dia diketahui sedang rapat atau di luar kantor. Yusuf akan memastikan ada saksi yang melihat Dani sedang membahas proyek ini dengan supplier di telepon. Proses berjalan selama sebulan. Dani, yang fokus pada efisiensi teknis dan integritas proses, sama sekali tidak curiga. Dia percaya pada sistem dan pada timnya. Saat dia mempertanyakan kenapa ada supplier baru yang tidak ada dalam database vendor tersertifikasi, Yusuf dengan mudah menjawab, "Ini rekomendasi dari manajemen proyek PT Bina Karya, dan mereka yang punya kontak. Kita hanya follow order." Titik puncaknya adalah saat pembayaran termin pertama, sebesar 1,5 miliar, akan cair. Audit internal rutin triwulanan kebetulan akan dimulai. Seorang auditor internal yang juga diambil hatinya oleh Andika akan, secara tidak sengaja, menemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi suku cadang di kontrak dengan dokumen pembelian, serta selisih harga yang mencolok. Dede tiba saat Dani sedang mempresentasikan sistem inventory digitalnya kepada direktur operasional. Pintu ruang rapat terbuka. 2 orang dari internal audit dan seorang dari bagian hukum perusahaan masuk dengan wajah serius. "Dani, kami perlu berbicara sekarang," kata kepala audit internal. Di ruang investigasi yang dingin, semua bukti dijejerkan di depan Dani. PO yang dipecah-pecah dengan tanda tangannya, yang dipalsukan, catatan komunikasi email dengan supplier fiktif, log sistem yang menunjukkan dia mengakses dan menyetujui dokumen pada larut malam, bahkan rekaman telepon yang direkayasa, percakapannya dengan supplier tentang komisi. Yang paling menghancurkan, 200 juta rupiah telah ditemukan mengalir ke sebuah rekening bank atas nama Dani, rekening yang dibuat dengan KTP palsu, tetapi dengan foto dan data diri yang mirip Dani. Dani membeku. Dia membantah, "Tentu saja. Tapi bukti-bukti itu begitu sempurna, begitu mengena." Bahkan Pak Bowo, yang menjadi atasannya, terpaksa menggeleng pilu. "Dani, semua ini sangat tidak seperti kamu. Tapi buktinya." Raffi dipanggil. Wajahnya seperti batu ketika dia diperlihatkan bukti-bukti itu. Kekecewaan yang terpancar di matanya lebih menyakitkan bagi Dani daripada segala tuduhan. Maya, yang kebetulan datang ke kantor menemani suaminya, berdiri di belakang Raffi dengan wajah sedih yang palsu. "Saya sudah memperingatkanmu, Raffi. Orang dari bawah tidak bisa dipercaya. Lihatlah, dia memanfaatkan semua kepercayaanmu." Upaya Dani membela diri terhuyung-huyung. Dia menyebut Yusuf, tetapi Yusuf dengan tenang menunjukkan bahwa dia hanya mengikuti instruksi Dani. Dia menyebut kemungkinan peretasan, tetapi tim IT, termasuk Mas Agus yang ketakutan karena diancam, tidak bisa menemukan bukti peretasan. Sistem log menunjukkan akses dari komputer dan login Dani sendiri. Dalam waktu 24 jam, keputusan diambil. Dengan bukti yang sangat kuat, perusahaan memutuskan untuk tidak hanya memecat Dani, tetapi juga menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk dugaan korupsi dan penggelapan dana perusahaan. Ganti rugi yang diminta
1,5 miliar rupiah, nilai termin pertama. Sore itu, di bawah pengawalan satpam perusahaan, Dani mengosongkan meja kerjanya. Tatapan kolega bercampur. Ada yang tidak percaya, ada yang menghina, ada yang takut. Dia menyerahkan kartu karyawan, laptop, dan segala aksesnya. Sebelum keluar, dia menatap Raffi satu kali terakhir. "Saya tidak melakukan ini, Pak." Raffi menatapnya. Konflik batin terlihat jelas. Namun, tumpukan bukti dan tekanan dari direksi serta istrinya terlalu berat. Hukum yang akan membuktikannya, Dani. Polisi sudah menunggu di lobi. Tanpa perlawanan, dengan pakaian kantornya yang sederhana, Dani dibawa keluar dari gedung megah yang pernah memberinya harapan. Kamera telepon pegawai mengabadikan momen itu. Si mantan penyelamat, si bintang yang naik cepat, kini jatuh sebagai tersangka pencuri. Dari balik jendela di lantai atas, Maya melihat ke bawah dengan puas. Andika, dari tempat lain, tersenyum getir. Konspirasi mereka berhasil sempurna. Dani telah jatuh, dan kali ini, tampaknya tidak akan ada batang pohon atau balong plastik yang bisa menyelamatkannya. Dia tenggelam dalam skandal yang jauh lebih dalam dan lebih kotor daripada banjir bandang Sungai Maron. Sel tahanan bernomor 7 di Polres Kota adalah dunia yang sama sekali asing bagi Dani. Kedinginan datang bukan dari lantai beton atau udara pengap, melainkan dari rasa isolasi yang absolut. Ia dipisahkan dari tahanan lain karena statusnya sebagai tersangka korupsi, sebuah cap yang membuatnya dijauhi bahkan di dalam penjara. Malam-malam pertama dijalani dengan mata terbuka lebar, memandang langit-langit yang ternoda, pikirannya berputar-putar pada bukti-bukti palsu yang begitu sempurna. Rasa ketidakberdayaan yang ia rasakan saat gubuknya hanyut kembali menguasai, kali ini lebih pahit karena dikhianati oleh manusia, bukan alam. Kunjungan pertama datang setelah 3 hari. Bukan pengacara atau Pak Raffi, melainkan Mbah Lintang. Perempuan tua itu datang dengan bantuan seorang keponakan, membawa bungkusan nasi bungkus dan pakaian ganti sederhana. Wajahnya yang keriput tampak lebih tua 10 tahun. Tetapi matanya masih memancarkan keteguhan yang sama seperti saat memperingatkannya tentang banjir. "Nak," suara Mbah Lintang serak namun jelas. Tangannya yang berusia meraih tangan Dani melalui jeruji. "Mereka bilang kau mencuri. Tapi Mbah tahu, air Sungai Maron yang keruh pun tak bisa menyembunyikan batu putih di dasarnya." Dani, yang selama 3 hari berusaha keras menahan air mata, akhirnya menangis. Tangisan hebat yang membebaskan semua beban, ketakutan, dan kepahitan. "Saya tidak melakukannya, Mbah. Mereka menjebak saya." "Mbah percaya," gumam Mbah Lintang. "Karena kau anak yang dibesarkan dengan mendengar gemercik air jernih, bukan bisikan air licik." Dia mendekatkan wajahnya. "Dengarkan, Nak. Kebenaran tak akan tenggelam selamanya. Lihat bambu di tepi sungai. Dicabut arus, diinjak-injak lumpur, tapi akarnya masih mencengkeram tanah. Dan saat air surut, dia akan tumbuh lagi, lebih kokoh." Kata-kata itu seperti oase di gurun keputusasaan. Dani mengangguk, menyerap kekuatan dari orang tua yang bijaksana ini. "Tapi bagaimana, Mbah? Bukti-bukti mereka kuat. Semua sistem melawan saya. Kalau sistem tak mendengarmu, pakai akal dan hati. Siapa yang paling membencimu? Siapa yang paling takut padamu? Cari titik lemahnya. Kebohongan, sehebat apapun, pasti punya sambungan yang rapuh." Mbah Lintang berbisik. Orang yang menjahit kebohongan, pasti meninggalkan benang yang tercecer. Kunjungan Mbah Lintang adalah titik balik. Dani berhenti meratapi nasibnya. Dia mulai menggunakan waktu di sel untuk berpikir jernih. Atas izin polisi, dia meminta berkas-berkas tuduhan yang bisa ia akses. Dengan sabar, dia mempelajari setiap dokumen. Email, log sistem, laporan audit. Dia membuat catatan di atas kertas buangan, mencari keanehan, ketidakkonsistenan. Satu hal menarik perhatiannya, waktu log sistem. Beberapa persetujuan dokumen tercatat dilakukan pada pukul 23.17, pukul 00.45, dan pukul 3.22. Dani ingat, pada hari-hari itu, ia sedang bekerja lembur bersama tim kecil untuk persiapan audit. Ada saksi, petugas kebersihan malam, Pak Joko,
yang selalu membawakannya kopi jam 11 malam dan mengobrol sebentar. Dani juga ingat bahwa pada salah satu tanggal itu, sistem IT perusahaan sedang maintenance dini hari, sehingga tidak mungkin ada akses. Ini kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, pola bahasa dalam email-email yang dikaitkan padanya. Dani terbiasa menulis email formal dengan kalimat pendek dan jelas. Email-email darinya itu terlalu panjang, penuh dengan istilah teknis procurement yang terlalu detail, mirip dengan gaya menulis Yusuf. Dani mulai membuat garis waktu, menghubungkan titik-titik kejadian. Dia menyadari bahwa konspirasi ini pasti melibatkan orang dalam dari beberapa departemen. Logistik, Yusuf, IT, untuk memalsukan log, dan auditor, untuk menemukan masalah. Tapi yang paling utama, siapa dalangnya? Andika? Motivasi dendamnya jelas. Tapi apakah cukup kuat untuk mengambil risiko sebesar ini? Lalu, tiba-tiba, ingatannya melayang pada tatapan dingin Bu Maya di apartemen, di lobi kantor, dan terutama sore ketika ia ditangkap. Ada kepuasan tersembunyi di balik wajah sedihnya. Sebuah percakapan singkat dengan Pak Bo seminggu sebelum kejadian juga terngiang. Hati-hati, Dani. Kadang musuh terbesar bukan yang di depan, tapi yang di samping, yang merasa tahtanya goyah. Apakah mungkin Bu Maya merasa tahtanya goyah? Apakah dia merasa terancam dengan kedekatan Dani dengan suaminya? Firasat ini semakin kuat. Namun, firasat bukan bukti. Dani butuh bukti konkret. Disinilah ia teringat pada sekutunya, Mas Agus dari IT. Agus tidak mengunjunginya. Mungkin takut. Tapi Dani ingat, Agus pernah bercerita tentang sistem backup shadow perusahaan yang tidak semua orang tahu, yang menyimpan log aktivitas lebih detail, termasuk alamat IP komputer yang mengakses. Jika log utama bisa dimanipulasi, mungkin log shadow ini belum tersentuh. Dengan bantuan pengacara pro bono dari LSM yang mendampingi kasus korupsi kecil, Dani menyampaikan permintaan resmi untuk memeriksa backup shadow server pada tanggal-tanggal spesifik terkait kasusnya. Awalnya permintaan ditolak oleh perusahaan dengan alasan keamanan data. Jalan buntu. Seminggu berlalu tanpa perkembangan. Kemudian, di suatu sore, seorang pengunjung tak terduga datang. Pak Joko, petugas kebersihan malam. Wajahnya penuh ketakutan. Mas Dani, bisiknya melalui jeruji, sambil melirik kanan-kiri. Saya tidak tahan. Saya tahu Mas orang baik. Saya lihat sendiri Mas lembur sampai pagi pada tanggal 15 lalu. Tapi waktu saya diminta keterangan sama yang penyidik perusahaan, saya disuruh bilang saya tidak lihat apa-apa. Saya takut dipecat. Ini penting, Pak Joko, kata Dani penuh harap. Apakah Anda ingat persis jam berapa saya masih di kantor, dan kapan saya pulang? Mas pulang jam 4:30 pagi. Saya ingat karena Mas bantu saya angkat sampah kebun ke troli. Dan komputer di meja Mas sudah mati dari jam 3 lebih, karena lampunya sudah tidak kedap-kedip. Informasi ini sangat krusial. Salah satu log akses palsu menunjukkan aktivitas di komputer Dani pukul 3.22. Jika komputer sudah mati, itu bukti kuat bahwa akses dilakukan dari tempat lain. Dani segera menyampaikan temuan ini ke pengacaranya. Tekanan mulai dibangun. Pada saat yang hampir bersamaan, terungkap sebuah fakta mengejutkan dari lingkungan internal PT. Artavanda, Yusuf, staf procurement yang menjadi saksi kunci, tiba-tiba mengundurkan diri dan menghilang. Kabar burung mengatakan ia menerima sejumlah besar uang. Pelarian Yusuf adalah benang yang tercecer yang diisyaratkan Mbah Lintang. Itu menguatkan dugaan adanya konspirasi. Pengadilan mulai memperhatikan permintaan pemeriksaan shadow server. Di dalam sel yang gelap, Dani memegang erat foto orang tuanya yang ia simpan di dalam Al-Quran kecil pemberian Mbah Lintang. Akar-akarnya, yang hampir tercerabut oleh badai fitnah, kembali menemukan tanah yang kokoh, kebenaran, ketekunan, dan dukungan orang-orang kecil yang percaya padanya. Air mungkin keruh, tetapi dengan kesabaran, lumpur akan mengendap, dan kebenaran akan muncul ke permukaan. Dani siap untuk bertahan, dan kali ini, dia tidak akan berjuang sendirian. Tekanan terhadap PT Artavanda semakin besar. Pelarian Yusuf dan kesaksian Pak Joko, petugas kebersihan, telah mengubah wajah kasus ini dari terbukti jelas menjadi penuh kejanggalan. Media lokal yang awalnya meliput,
mantan penyelamat berubah pencuri, mulai mempertanyakan narasi tersebut. Pengacara pro bono Dani, Bapak Haryanto, seorang pensiunan jaksa yang idealis, gigih mendorong pemeriksaan shadow server. Di internal perusahaan, gejolak tak terhindarkan. Raffi, yang sejak awal sebenarnya diselimuti keraguan, mulai memerintahkan investigasi internal paralel. Tekanan dari istrinya, Maya, yang mendesaknya untuk tutup kasus cepat-cepat dengan menyelesaikan ganti rugi diam-diam, justru membuatnya curiga. "Kenapa kamu sangat ingin dia hilang, Maya?" tanyanya suatu malam, menatap istrinya langsung. Maya terperangah, lalu berdalih, "Aku hanya tidak mau perusahaan kita terus-terusan jadi bahan berita buruk. Reputasi kita hancur." Tapi keraguan Raffi telah tertanam. Diam-diam, ia memanggil kembali Mas Agus dari Departemen IT ke ruangannya, setelah mengetahui bahwa Agus adalah orang yang membantu Dani dengan lock system dulu. "Agus, saya butuh kejujuranmu," kata Raffi, suaranya berat. "Akses ke shadow server. Apakah mungkin untuk memanipulasi lock di sana juga?" Agus gugup, tetapi melihat ketulusan di wajah bosnya. "Sangat sulit, Pak. Shadow server backupnya terpisah fisik, dan aksesnya hanya dimiliki 2 orang, Kepala Iddan dan Pak Andika dulu, saat masih menjabat. Lock di sana mencatat alamat IP spesifik perangkat, bukan hanya user ID. Dan apakah kamu berani memeriksa lock untuk tanggal-tanggal itu? Untuk saya," pinta Raffi, dengan kerahasiaan penuh. Agus mengangguk, tekadnya bulat. Rasa bersalah karena dulu tidak berani bersikap telah menggerogotinya. "Saya lakukan, Pak." Sementara itu, di ruang sidang, permohonan pemeriksaan shadow server akhirnya dikabulkan setelah Bapak Haryanto menunjukkan kejanggalan waktu akses versus saksi mata. Pengadilan mengeluarkan surat perintah. Hari yang menentukan tiba. Di hadapan hakim, jaksa, pengacara, dan perwakilan PT Arta Fanda, diwakili oleh Raffi dan Kepala Hukum, seorang ahli IT independen bersama Mas Agus membuka akses ke shadow server. Ruangan hening saat layar besar menampilkan baris-baris log. Hasilnya mengguncang. Log menunjukkan bahwa pada tanggal dan jam di mana akses Dani terjadi, alamat IP yang tercatat bukan berasal dari komputer di meja Dani, melainkan dari 2 lokasi berbeda. Satu dari komputer di Departemen Procurement, milik Yusuf, dan satu lagi dari sebuah alamat IP eksternal yang setelah ditelusuri, terdaftar di sebuah kos-kosan di tepi kota. Kos-kosan yang menurut data, dihuni oleh sepupu Andika. Lebih mencengangkan lagi, ada catatan akses remote desktop ke komputer Dani dari IP eksternal itu, tepat pada menit-menit sebelum log aktivitas palsu dibuat. Jejak digital yang tak terbantahkan. Jadi, simpul Bapak Haryanto dengan suara lantang, terdakwa tidak sedang mengakses sistem. Komputernya sedang diakses dari luar oleh pihak lain. Tidak berhenti di situ. Investigasi internal yang dilakukan Raffi juga membuahkan hasil. Tim forensik keuangan yang dia sewa menemukan aliran uang yang mencurigakan. Dana 600 juta dari rekening perusahaan Shell, supplier fiktif, tidak hanya mengalir ke rekening Dani palsu, tetapi juga terbagi ke 2 rekening lain. Salah satunya atas nama keluarga Yusuf. Satunya lagi, meski telah melalui beberapa kali pengalihan, layering, ujung-ujungnya menuju sebuah rekening investasi atas nama Maya. Raffi merasa dunia runtuh saat laporan forensik itu terbuka di mejanya. Tangan yang memegang kertas itu gemetar. Maya, istrinya sendiri? Dia menghadapi Maya di ruang kerjanya malam itu, setelah sidang. Wajahnya pucat pasi. "Maya, rekening investasi di Cayman Island. Atas namamu. Uangnya dari mana?" Maya membeku. Semua warna menghilang dari wajahnya. Itu hadiah dari orang tuaku dulu." "Jangan berbohong," bentak Raffi untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka. "Uang itu berasal dari proyek suku cadang yang gagal. Kamu bekerja sama dengan Andika? Untuk apa? Untuk uang? Kita tidak kekurangan uang." Air mata Maya meledak. Namun bukan air mata penyesalan, tapi ketakutan dan kepanikan. "Bukan untuk uang, Raffi. Untuk kita. Untuk anak-anak kita. Aku lihat bagaimana kau mulai mempercayainya lebih dari siapapun. Bagaimana kau memujinya di rumah. Aku takut."
Raffi, takut kau akan menjadikannya pengganti. Memberinya saham, warisan yang seharusnya untuk Alika dan Bima. Dia hanya anak miskin dari sungai. Kenapa dia bisa dapat segalanya? Raffi terduduk, terpukul oleh kedalaman kebencian dan ketakutan irasional istrinya. Jadi, kau merusak hidup seorang pemuda yang menyelamatkan nyawa anak-anakmu hanya karena hayalanmu. Itu bukan hayalan, teriak Maya histeris. Dan aku tidak sendiri. Andika juga benci padanya. Dia yang mengatur segalanya. Aku hanya menyediakan dana dan tekanan internal agar kasusnya cepat selesai. Pengakuan itu keluar seperti air bah. Raffi mendengarkan dengan perasaan hampa. Pengkhianatan terbesar datang dari orang yang paling dekat. Keesokan harinya, Andika ditangkap di rumah kontrakannya. Di bawah tekanan interogasi, dengan bukti digital yang kuat, dia mengaku. Dia merancang skema, memanfaatkan Yusuf dan orang dalam Diit, dan menyuruh Maya untuk mengamankan bukti dan mempengaruhi sikap perusahaan. Targetnya, menghancurkan karir dan kehidupan Dani, sekaligus mendapatkan uang sebagai bonus. Kasus itu berbalik 180 derajat. Dani dinyatakan tidak terlibat dan dibebaskan dari segala tuduhan. Pemberitaan media bergemuruh, mengubahnya dari tersangka menjadi korban konspirasi keji. Namun, bagi Raffi, kemenangan hukum ini terasa pahit. Dia berdiri di depan Dani yang baru saja dibebaskan, di luar gedung pengadilan. Wajah Dani tampak lebih tua, lebih tenang, namun tidak ada kemenangan di matanya. Dani, saya tidak tahu harus mulai meminta maaf dari mana, ucap Raffi, suaranya serak. Keluarga saya telah melukaimu lebih dalam daripada siapapun. Dani memandangnya lama. Kemarahan ada di sana, begitu pula kekecewaan. Tapi setelah berhari-hari di penjara, merenungkan kata-kata Mbah Lintang, dia melihat sesuatu yang lain di wajah Raffi. Rasa sakit yang tulus dan kehancuran seorang pria yang telah dikhianati oleh orang yang dicintainya. Saya tidak butuh permintaan maaf, Pak, jawab Dani akhirnya. Saya butuh keadilan. Dan itu sudah diberikan. Dan Maya, dia akan menghadapi konsekuensinya. Secara hukum dan dalam keluarga kita, kata Raffi, matanya berkaca. Aku tidak akan melindunginya. Tapi demi anak-anak, aku mohon, jangan tekan dia lebih dari yang sudah ditentukan hukum. Itu adalah pengorbanan yang diminta Raffi. Pengorbanan atas keinginan untuk balas dendam yang lebih dalam. Dani melihat ke arah Alika dan Bima yang berdiri jauh, dipegangi oleh keluarga Maya yang tampak malu dan bingung. Dia teringat jeritan mereka di atas mobil yang hampir tenggelam. Buat saya, kasus ini selesai, kata Dani dengan suara datar. Tapi saya tidak bisa kembali ke PT Arta Fanda. Kepercayaan sudah hancur. Raffi mengangguk. Mengerti. Aku tahu. Tapi izinkan aku, sekali ini, untuk membantumu memulai lagi. Bukan sebagai bos, tapi sebagai seseorang yang berutang nyawa dan kehormatan padamu. Kebenaran telah terungkap, tetapi meninggalkan luka yang dalam pada semua pihak. Dani bebas, namun membawa bekas luka pengkhianatan. Raffi mendapatkan keadilan, namun kehilangan kepercayaan pada keluarganya sendiri. Dan Maya, meski hukum mungkin memberikan hukuman yang lebih ringan karena pengakuannya dan statusnya sebagai ibu, telah kehilangan segalanya. Rasa hormat suaminya, kedamaian keluarganya, dan mungkin juga diri sendiri. Di tengah reruntuhan kebohongan, satu hal yang tersisa adalah kebenaran yang keras dan getir. Dan dari situlah, seperti kata Mbah Lintang, pertumbuhan baru harus dimulai. Meski tanahnya dipenuhi dengan puing-puing hati yang hancur. 2 tahun telah berlalu sejak badai pengadilan usai. Aroma oli, bau logam yang dipanaskan, dan suara dengungan mesin yang seirama menyelimuti sebuah ruangan terang benderang di pinggiran kota. Di depan garasi besar bertuliskan, Dani Motor Works, Bengkel Spare Part Specialist. Sebuah spanduk peresmian masih menggantung dengan anggun. Di dalam, Dani, kini 26 tahun, berdiri dengan setelan kemeja kerja biru sederhana, berbicara dengan seorang mekanik muda tentang kompresi mesin sebuah motor sport. Tangannya yang kini lebih halus namun, masih berotot menunjuk bagian diagram di tablet. Suaranya tenang, penuh wibawa, namun tetap rendah hati. Mas Dani, ada tamu, panggil seorang resepsionis. Dani menoleh.
Di pintu masuk berdiri Pak Raffi, 42. Wajahnya tampak lebih berisi kedamaian, meski garis-garis di sudut matanya bercerita tentang tahun-tahun yang berat. Tidak ada lagi setelan jas mahal. Ia mengenakan polo shirt dan celana chino yang sederhana. "Pak Raffi, silakan masuk," sambut Dani dengan senyum hangat yang tulus. Raffi melangkah masuk, matanya memandang sekeliling bengkel yang teratur, peralatan yang canggih, dan suasana kerja yang produktif. "Ini mengesankan, Dani. Benar-benar mengesankan." Mereka berjalan ke sebuah ruang konsultasi kecil yang rapi. "Terima kasih. Ini baru tahap awal. Tapi sudah bisa break even bulan lalu," kata Dani, menawarkan kursi. Itulah tawaran terakhir Raffi 2 tahun lalu. Bukan pekerjaan, bukan uang tunai, tapi sebuah kemitraan. Sebagai bentuk permintaan maaf dan pengakuan, Raffi menawarkan untuk menjadi investor minoritas 30% dalam bisnis bengkel motor impian Dani. Modal awal, lokasi, dan akses ke supplier suku cadang resmi dari Raffi. Sedangkan Dani menyumbangkan keahlian teknis, tenaga, dan pikirannya sepenuhnya, sekaligus memegang 70% saham dan kendali operasional penuh. Itu adalah tawaran yang adil, sebuah jalan tengah yang menghormati harga diri Dani sekaligus memberi ruang bagi Raffi untuk menebus kesalahannya. "Dan inilah sebagian kecil dari yang lain," kata Raffi, meletakkan sebuah amplop dokumen di atas meja. "Rapat umum pemegang saham PT Arta Fanda kemarin. Mereka menyetujui pemberian saham minoritas 2% kepadamu sebagai bagian dari penyelesaian hukum dan pengakuan atas ketidakadilan yang kamu alami. Saham ini tidak memberi kamu kendali, tetapi dividennya akan stabil. Anggap saja sebagai jaring pengaman." Dani membuka dokumen itu, hatinya berdebar. 2% dari perusahaan sebesar Arta Fanda adalah nilai yang sangat besar. "Ini terlalu banyak, Pak. Ini bukan uang, Dani. Ini adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kamu adalah bagian dari kisah perusahaan itu, dan kontribusimu, meski diputus paksa, telah meninggalkan jejak. Sistem inventarismu masih dipakai. Dan ini juga," Raffi menambahkan dengan nada lebih lembut, "adalah warisan kecil untuk masa depan anak-anakmu nanti, dari seseorang yang semestinya lebih bisa membimbingmu." Pembicaraan mereka beralih ke hal-hal personal. Raffi bercerita bahwa Maya menerima hukuman percobaan dan terapi psikologis intensif. Mereka tetap satu rumah demi anak-anak, tetapi hubungan mereka sekarang lebih seperti mitra pengasuhan daripada suami istri. "Dia masih ibu yang baik untuk Alika dan Bima," ucap Raffi. "Dan dia ingin kamu tahu bahwa dia menyesal. Sungguh-sungguh menyesal." Dani mengangguk pelan. Dia telah memilih untuk memaafkan, bukan karena lupa, tapi karena membenci terlalu melelahkan. Maafnya bukan untuk Maya, tapi untuk dirinya sendiri agar bisa melangkah maju. "Sekarang, bagaimana denganmu?" tanya Raffi. "Selain bisnis yang berkembang ini." Dani tersenyum, sorot matanya berbinar berbeda. "Saya kuliah malam, Pak. Jurusan manajemen bisnis. Dan saya sedang membangun rumah kecil di dekat lokasi Embah Lintang. Bukan di tepi sungai, tapi dekat bukit. Aman." Dia berhenti sebentar. "Saya juga membantu anak-anak muda di kampung belajar otomotif dasar. Beberapa magang di sini. Kebahagiaan sederhana yang dibangun dari puing-puing kehancuran." Raffi melihatnya dengan rasa haru. Dani telah mengambil lumpur dari kejatuhannya, rasa sakit, pengkhianatan, kemiskinan, dan mengubahnya menjadi fondasi yang kokoh untuk hidup barunya. Dia tidak menjadi pahit atau mendendam. Dia justru tumbuh. "Kamu telah menjadi pria yang jauh lebih hebat daripada siapapun yang pernah saya bayangkan," kata Raffi dengan suara bergetar. "Ayahmu pasti sangat bangga." Mendengar itu, mata Dani berkaca-kaca. "Terima kasih." Dua kata itu mengandung segalanya. Terima kasih atas bantuan, terima kasih atas kepercayaan, terima kasih atas pengakuan, dan terima kasih karena akhirnya melihatnya bukan lagi sebagai si miskin yang diselamatkan atau si karyawan yang dikasihani, tetapi sebagai mitra, sebagai seorang pria yang setara. Sebelum pergi, Raffi menepuk bahu Dani. "Jangan jadi orang asing. Mampir ke rumah suatu hari." Alika dan Bima sering bertanya tentang kakak Dani yang pemberani.
Suatu hari nanti, janji Dani. Setelah Raffi pergi, Dani kembali ke bengkelnya. Dia berjalan melewati deretan motor yang sedang diperbaiki, menyapa setiap karyawan dengan namanya. Dia berhenti di depan meja kerjanya di balik kaca. Di sana, di samping monitor komputer, masih ada foto lama orang tuanya dalam bingkai kayu baru. Dan di sebelahnya, foto baru. Dani berdiri di depan bengkelnya yang baru dibuka, diapit oleh Mbah Lintang dan para mekanik muda magangnya, semua tersenyum. Dia mengambil kunci dan mendekati sebuah motor tua yang sedang direstorasi, sebuah model klasik yang menjadi proyek passionnya. Tangannya yang terampil mulai bekerja, setiap gerakan penuh perhatian. Gubuknya telah hanyut. Masa lalunya yang miskin dan penuh kepahitan telah tersapu banjir bandang. Bahkan karir korporat yang singkat itu telah runtuh oleh konspirasi. Tetapi dari semua reruntuhan itu, Dani membangun sesuatu yang sepenuhnya miliknya. Dibangun dengan kerja keras, pembelajaran, kemauan untuk memaafkan, dan bantuan dari seseorang yang akhirnya menjadi lebih dari sekadar penyelamat atau bos, tetapi seorang sahabat dan mentor. Matahari sore menerangi bengkel melalui jendela besar. Dani mengangkat wajahnya, menikmati kehangatannya. Dia telah berhasil melewati lumpur paling gelap, dan kini, langkahnya mantap menuju mentari, membawa bukan hanya kesuksesan materi, tetapi kedamaian dan tujuan yang lebih dalam. Hidupnya telah berubah drastis, bukan karena keberuntungan atau belas kasihan, tetapi karena keteguhan hatinya yang tidak pernah benar-benar hanyut.